Penjelasan tentang Tuhan tadi ya. Hmm. Nah, secara harfiah atau literal, ya Tuhan itu di kekristenan ada tiga. Ada tiga tempat kami mengabdi gitu. Kepada siapa kami mengabdi 100%. Jadi nggak muluk-muluk, Tuhan satu, tapi tiga. Nggak usah dengarkan itu bang. Kalau memang tiga di situ ada personal, ya udah tiga gitu. Tadi kan satu-satunya, kenapa kok katakan tiga? Oh itu Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu bang, gini bang. Tuhan itu kan maksudnya di dalam Kristenan itu kepada siapa kita mengabdikan diri 100% sepenuhnya gitu, mutlak. Nah ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Nah itu ada tiga. Itu Tuhan semua itu? Iya. Tiga Tuhanmu? Ya, secara literal memang Astaga. tiga bang. Tuhan itu Astaga. tiga dalam kekristenan. Tiga Tuhannya? Jadi Iya. di antara tiga ini siapa yang kau sembah? Backing, itu backingannya itu. Hah? Siapa yang kau sembah? Backingan. Ya berhubung karena yang paling apa ya sang Bapa yang paling utamanya. Di gereja itu kan contohnya aku AKBP. Ya di gereja itu nyembah Bapa gitu. Nggak ada Aduh, nyembah makanya berarti gugur ya, hukum terutama itu ya, gugur ya. Sudah gugur. Nggak ada yang gugur bang, Syarat, nggak ada yang gugur. ya, Nggak ada yang gugur. syarat, ya, Hukum. mengesahkan Saya Tuhan, katakan sedangkan lagi. Tuhan kan tiga. Cumananya nih, Yesus Nggak ada mengatakan yang bertiga bang, nggak ada yang bertiga. Tadi kata Biar tiga. jelasin bang. Dengar bang. Oke, biar saya jelasin. Kan kata Yesus Nah. bang, hukum yang terutama Tuhan Allah Esa satu. Ya benar gitu. Memang Tuhan Biar saya Allah itu jelasin. memang satu. Silakan jelasin. Kami Oke. pengen ngibul yang model baru. Silakan. Niat menjelaskan ininya juga kabur. Oke. Jadi nggak ada ya Tuhan bilang tiga, Tuhan itu satu Esa tapi Tritunggal dia. Atur tombol mute-nya supaya muncul gimana ini? Gak ada satu tapi Tritunggal. Aduh, mana Gini ya lagi tuh? komunitas muslim gini ya. Semua Tombol pun gini bukan apa? komunitasnya. Aduh. Bilang yang Kualitas semua benar gini bang. kayaknya. Bilang sebenarnya Tuhan kami itu tiga, tapi kami anggap satu. Bilang gitu. Iya Jangan satu, tiga pribadi. Gimana? Anda ngerti pribadi nggak? Tahu bang, gini bang. Pribadi Iya, itu Pak, apa? saya fokus ke Bang Suma ya. Kamu kan manusia, punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Ya Iya. kamu tiga dalam satu. Oke. Satunya kayak Oke. kamu sendiri. Ketika Yesus jadi manusia ada berapa Yesus di situ? Sabar bang. Loh, tunggu. Sabar. Ketika Yesus jadi manusia ada berapa pada diri Yesus? Sabar, saya kita fokus ke Allah dulu. Kita fokus ke Allah lah. Enggak. Pada saat Tuhanmu Yesus itu manusia ada berapa yang ada dalam dirinya? Bentar, kita fokus ke Allah dulu. Kita Ada clearin ke Allah tiga dulu. kan? Roh, Nah, jiwa, ini nama- raga. Ada tiga. Bapak Nah, dan Bang. Roh Kudus berarti ada 5. mohon maaf bang, aku sedikit masukan bang. Ya itu kan pendapatmu tadi Loh, terserah. kok gimana jadi pendapat saya? Tadi manusia Bang Suma itu ada 3. Berarti Yesus dalam dirinya juga ada 3. Berarti Bapak kemana? Bapak di mana? Ya saya jelasin dulu kan, kamu simpulkannya sendiri. Bapak terserah dan kamu, Roh gitu Kudusnya kan. kemana? Bang, ini pembahasan dogma, ini pembahasan master. Ini Nggak akan bisa kau bawa selesai ke ini. sini. Itu dogma pembodohan di tempatmu, jangan kau bawa ke sini. Di dalam Nggak akan kitabmu, selesai. saudara, dalam kitabmu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? 3. Jangan kotori mulutmu dengan mengaku Tuhan Kristen itu satu. Tuhan Kristen itu bukan 3. Kristen punya Tuhan itu banyak sekali. Coba Anda baca di dalam Wahyu 5 nomor 7. Ada berapa roh Tuhanmu di situ? Ada berapa roh Tuhan di situ? Ada 7. Udah. Jangan kau bawa ke sini itu. Itu dogma kalian itu bawa ke sini, jangan, memalukan. Kristen itu Tuhannya bukan satu. Kristen itu Saya Tuhannya pakai data ramai. bang, saya ngomong sampai Soalnya tahu gini data bang, itu. kalau kita pembahasan dogma Tritunggal satu tetapi 3 itu memang secara konsep akal itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, itu dong. Jadi kau jangan memaksakan diri untuk
mendoktrin kita di sini. Tuhan kami satu, tetapi tiga, Gini, Mas. Bang. Ada datanya loh. Jangan. Ada datanya ini. Jangan kau bawa. Mana datanya? Coba. Oke. Kamu konsep yang mengatakan Allah Tritunggal. Kamu buka Matius 28 ayat 13. Iya. Oke. Itu dibaptis dalam tiga nama itu. Enggak ada di. Iya. Nah. Iya, kau Tiga pahami atau- lah ayatnya Ya, itu. tiga Apa atau katanya satu itu? di situ? Tiga atau satu? Kau pahami dulu itu. Kau Iya, guru enggak, tiga kan? atau satu. Oke, kau paham, kau baca dulu itu. Saya paham, makanya saya bertanya kepadamu. Tiga atau satu di situ? 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga. Terus kenapa kau katakan satu? Satu pribadi, satu Tuhan, 3 pribadi. Apa pula, nggak bisa kau memaksakan sesuatu yang tiga jadi satu. Jangan, Lah. jangan. Itu kau bawa ke gereja aja. Lah, sama juga kayak kamu kan. Cuma kan satu, jiwanya, raganya, Berarti ketika rohnya Paulus, kan 3. ketika Yesus jadi manusia sudah tiga kan? Nah, mulai nggak bisa, nggak lolos. Mulai Mau ngantuk, nipu mulai nggak Bukannya bisa. nggak lolos. Mau nipu nggak bisa, sulit. Cuman gak enak diskusinya gitu. Loh, kamu ingin membodohi kita tapi saya nggak bisa. Nggak. Ngantuk dia. Ngantuk Karena terpaksa itu. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan ada berapa yang esa di situ? Nah ini banyak orang Kristen nggak Ketika tahu. Yesus Ada- menjadi manusia, rohnya 3 gitu. Sorry, Ada- pribadinya 3 gitu. Enggak, di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 ada berapa yang esa di situ? Karena Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah Oke. dan manusia itu. Gini, Ada berapa Bang. yang esa di situ? Oke, gini Bang, Sebentar, katamu Bang. kan. Boleh Ada saya berapa yang esa di situ? Ada berapa? Sabar, gini Bang, katamu tadi kan Boleh Yesus saya ada, nyela dikit aja, Yesus ada dikit 3 katamu kan. Memang Tuhanmu tiga. Oke, ketika boleh dia saya menjadi, nyela dikit oke, ketika Yesus kamu bilang Gini. 3, itu ketika dia menjadi manusia, nggak mungkin dia nggak pakai roh gitu kan. Nah, berarti sudah Karena tiga sebagai- kan dalam dirinya? Sabar. Karena sebagai kodrat manusia pasti harus Ya, ada dia sudah pelengkap tiga kan? gitu. Dia sudah tiga dalam dirinya. Bukan berarti 3. Lalu astagfirullahaladzim. Cuma dia harus menjalankan gitu kan. Kodratnya sebagai Sekarang manusia. Kodrat ketika pelengkap gitu. Yesus itu, ketika Yesus itu menjadi manusia, Bapak di mana? nggak akan berujung ini. Ya di atas lah. Ya di surga atas. gitu. Lalu yang Ah. tiga di Yesus apa? Katanya manusia itu ada tiga. Itu Roh. pelengkap. Sabar Bang. Itu pelengkap sebagai kodratnya waktu dia menjadi manusia. Iya, berarti ada rohnya kan? Ada rohnya. Ah, Ada rohnya Yesus. iya. Roh Kudus mana? Ya beda. Ya beda. Berarti sudah ada dua roh. Ya kan? Bukan 2, Bang. Rohnya Itu Yesus sebagai- dan Roh Kudus katanya beda tadi. Gimana sih Itu orang ini? sebagai kodrat itu sebagai pelengkap kodrat manusia. Bagaimana ceritanya? Anda ngomong apa ini? Kamu yang nyimpulkan gitu kan. Kamu pahami gitu. Ketika dia menjadi manusia, tentunya ada roh pelengkap Nah, gitu. ada rohnya. Sebagai kodratnya manusia. Ada rohnya, roh manusia. Roh Kudus, roh manusia atau bukan? Roh Kudus dia itu roh bagian dari Allah. Nah, berarti Beda. sudah dua roh. Bapak Beda, roh atau beda. tidak? Waduh. Beda. Waduh. aku bilang. Kok ya tidak? Makanya saya katakan Tuhan enggak satu. Lucu ente ini. Yesus punya roh. Burung merpati punya roh. Bapak punya roh. Ada berapa roh? Kok tembus ke burung merpati, Bang? Lah, jadi Roh Kudus itu apa rupanya? Oke, burung merpati ketika turun ke Yesus gitu kan, Iya, berbentuk gitu. makanya Roh Kudus itu 100% burung merpati, Berarti, 100% sabar. Tuhan. Berarti menurutmu burung merpati itu punya roh lagi gitu? Ini masa enggak. Lah iya, terus kalau yang nggak punya roh bisa hidup burung merpati itu. Iya, sekarap mula gitu kan. Iya, lucu Itu kan ente. gimana ya? Merpati itu, Bang, dia itu Parah sebagai ini jelmaan Martinus. gitu, Bang. Roh Kudus itu roh atau bukan? Iya, roh yang suci gitu lah. Ada di dalam diri Yesus roh juga kan? Dalam diri Yesus. Iya, ada nggak roh di dalam? Iya, roh Nah, sebagai pelengkap kodrat Sekarang manusia ada berapa gitu. roh? Sekarang ada berapa roh? Enggak 2, Bapak. beda. Gimana ya? Konteks rohnya itu beda gitu.
Iya. Ya justru karena beda itulah makanya dua kuclo. Lucu ente. Gini bro, bro, itu konteksnya beda, kuasanya tuh beda gitu. Iya justru karena beda makanya dua. Lucu ente ini. Ya kamu menyimpulkan aja lah gitu kan, terserah. Lo kau yang menyimpulkan, saya yang menguraikan. Rohnya Yesus beda dengan roh merpati, burung merpati beda. Berarti ada dua roh. Nah, Bapak Itu gimana? Roh Bapak Yesus itu gimana? sebagai pelengkap saat dia menjadi kodrat Justru manusia gitu. karena dia itu pelengkap, maka apapun bahasa yang kau nisbahkan kepada Yesus, tetap aja rohnya Yesus dan burung merpati berbeda. Kenapa anda sakitnya kok parah kali sudah gitu ngotot? Yesus rohnya beda, burung merpati rohnya beda. Bapak beda nggak rohnya? Dia itu nggak berwujud bang, sebetulnya roh. Berarti dia roh. Ya. Berarti ada berapa roh? Tetap satu sih. Makanya. Ya kalau gimana ya, kalau kamu nyimpulkan itu ya terserah gitu kan. Iya, justru saya yang mengatakan kalau kau menyimpulkan sesuatu yang tiga itu satu, ya terserahmu. Jadilah Kristen. Kekal di sana di neraka tuh. Udah jelas-jelas tiga dibilangnya satu. Inilah pembohong yang paling keras ini. Pembohong yang paling nyata. Tiga dibilang satu. Oke, menurutmu apa ya, rohnya kami tuh banyak gitu kan, roh penguasa kami banyak. Oke, boleh terserah gitu kan. Oke. Sekarang gimana kalau kita bahas ke apa lagi? Lawan arah lagi. Makanya ada ketahuan rapor Yesus, pendeta bilang rapornya nilainya rendah, Bang. matematika nilai 4. Karena Yesus menghitung 5 tambah 2, 12 jawabannya. Coba bayangkan. Itu sama kayak kalian. Oke bang, tadi kan sudah bahas Yesus. Gimana sekarang kalau bahas Nabi Muhammad? Saya sendiri antara kalian semua. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Oke bang, saya mau nanya ya bang ya. Iya enggak, saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Ya dia kan suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Iya, betul. Terus? Oke. Sampai-sampai Kristen juga menjadikan beliau suri teladan. Wih, nggak ada itu bang. Oke, kan saya buktikan. Orang ini nggak mau Saya, ngalah. Sabar bang. saya buktikan, kan lagi bahas saya ini. buktikan kalau Kristen itu ikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya buktikan. Sekarang dari mana kau dapatkan penyebutan Alkitab? Dari Paulus atau dari Nabi Muhammad? Jangan off mic dong, biar disuruhnya. Saya kan mengatakan saking mulianya sampai orang Kristen pun ikut-ikutan meneladani beliau. Pertanyaan saya untuk buktikan itu. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab? Dari mulutnya Paulus atau dari mulutnya Nabi Muhammad? Sabar bang, kan saya tadi yang mau nanya bang. Sebentar, bang, kita lanjut lagi. Saya kan mau nanya, tersabar. Mau ditanya. Saya kan tadi mau bahas Nabi Muhammad bang. Jawab. Macet. Nggak macet bang, berani nggak saya bahas Nabi Muhammad sekarang? Sekarang saya tanya samamu, dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Paulus? Enggak, sekarang kan yang tadi. Gini bang, oke bang, oke saya jawab. Oke saya jawab. Masalah generasi, Oke bang, saya jawab ya. Ya silakan. Masalah, kalau bahas Alkitab dalam segi Islam ya, itu segi Islam kan di abad ke-7 gitu. Dari mana dasar kamu apa? ambil kata Alkitab? Dari lisannya Nabiku atau dari lisannya Nabimu Paulus? Seharusnya malah kami yang kalian yang nyolong gitu kan. Soalnya kan agama bungsu makanya gitu. saya tanya, makanya saya tanya, Lul. Kalian abad ke-7, dari Bang. mana, Lul? Bang, dari nyadar, mana, Bang. Sadar, Bang. Lul, Sadar, Bang. Lul, dari mana kau ambil kata Alkitab, Lul? Dari mana? Gini bang, tadi si Anu Timur ini kan mau nanya sampean. Kenapa Kau jawab sampean dulu itu nanya? pertanyaan. Udah, kau Woi. jawab. Sebelum kau membahas Nabiku, kau harus tahu dulu kapasitasmu itu apa membahas beliau. Ya, mau ditanya kok ditanya balik gimana? Lah ya jelas Kau kan dong. Jelas dong. Kan saya mengatakan saking hebatnya nabiku sampai orang kafir laknatullah kayak kalian saja itu mengambil ajaran beliau sebagai Iya. tameng untuk menutupi kekafiran kalian. Paham sampai sini? Abang kan mau ditanya sama Martin Luther itu, kenapa abang harus membalik? Saya harus menguji keilmuannya sebelum Ya, nggak masuk bisa. membahas tentang Kalau Islam. Kok nggak Oke, bisa Bang menguji? Suma. Kok kamu yang Oke, Bang mengambil Suma. standar? Saya buktikan ya, Pertanyaan saya saya buktikan. sederhana.
Dari Bang Cuma. mana ente mengambil kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Nabi Paulus? Jawab. Jawab dulu. Uji Oke, coba dulu nih. Jangan matikan mic dong. Jangan Uji matikan mic. coba dulu kapasitas ente mampu ndak, pantas ndak membahas nabiku? Jawab dulu pertanyaan Saya saya. bisa menyimpulkan di sini seorang Nabi Silakan. Muhammad yang kalian bilang suri tauladan, saya akan Silakan. anggap dia suri cabul, Bang. Saya bisa buktikan dengan data. Mau nggak Silakan. saya buktikan? Iya, silakan. Oke. Silakan. Oke. Dia bukan suri tauladan bagi saya, dia suri cabul. Oke, saya Sama buktikan. seperti saya. Paulus juga itu Oke. iblis. Bagi saya iblis. Saya akan buktikan. Saya Muhammad juga itu- akan buktikan bahwa Paulus itu iblis. Oke. Saya akan buktikan. Nah, coba jangan ditutup mic-nya. Silakan kamu buktikan Nabi Muhammad itu cabul sesuai dengan Oke, tuduhan. saya buktikan ya. Ya. Seorang Nabi Muhammad itu suri cabul, bukan suri tauladan. Oke. Silakan Silakan. Abang buka hadis kitab Sahih Oh, Muslim. nggak bisa, nggak bisa. Yang di Kenapa, Kamu Bang? yang harus buka. Kami harus Oke, buka. ini saya- Kau yang ingin membuktikan. Kenapa Oke. saya yang harus? Kenapa saya yang buktikan? Ente yang Oke. harus buktikan, bukan saya. Oke. Oke. Silakan, silakan. Di kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Iya. bin Al-Hajjaj Hah? nomor 2637 Ya. di situ sedang membahas persusuan orang dewasa yang dimana orang dewasa ini bukan suaminya dari si ibu yang memilih payudara ini. Oke. Nah, Coba saya kau baca ya. tunjukkan, coba kau tunjukkan dalilnya. oke Tunjukkan. saya baca ya. Iya, silakan. Sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dia masih bebas masuk menemui kami. Sesungguhnya Oke. saya khawatir dalam dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah Oke. SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Oke. Sehingga Oke. dia akan menjadi mahrammu. Udah? Oke, Bang. Coba Saya kau jelasin dulu. tunjukkan, coba kau Oke, tunjukkan. sabar, Bang. Sabar. Bang. Sabar dulu. Sabar Coba dulu. kau sabar dulu. tunjukkan kepada saya kata susui di situ dalam original teksnya apa? Silakan, saya tunggu. Sabar, Bang. Iya, silakan kau tunjukkan original teksnya kata susuilah dia di situ mana? Silakan. Saya tunggu. Kamu cari apa itu buka hadisnya situ? Hadis Kenapa justru saya? Kitab Sahih Kan Muslim ente, yang diriwayatkan kan ente. oleh Woi, Imam Muslim. Kan ente yang mau membuktikan, bukan saya. Anda yang buktikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa ada kata susui lah di situ. Oh, berarti kamu nggak pernah baca hadis itu ya? Saya mau membuktikan darimu. Silakan tunjukkan ke saya. Kamu Tunjukkan. jawab dulu, susu itu Tunjukkan kepada saya original teksnya. Silakan. Silakan. kok kau tunjukkan. alasan doang nih? Alasan doang nggak bisa jawab Saya ya? mau bukti. Kan kau mengatakan fitnahanmu tadi. Kau ingin mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah cabul. Kau harus Memang buktikan. cabul, dia suruh orang Kau menyusui padahal buktikan bukan kepada suaminya, saya. gitu. Buktikan kepada saya. Kau Buktikan. jawab sudah itu, udah Kau jelas saya nggak buktikan ngarang-ngarang. kepada saya. Karena Suma, mana saya bukti? nggak ngarang-ngarang. Bukti. Sesuai Bukti. data. Buktikan. Kamu lihat. Buktikan sama saya dalilnya mana. Buktikan. Seluruh muslim sini silakan lihat yang saya bacakan tadi. Silakan kau buktikan kepada kami di sini. Silakan. Ada itu susuilah dia, silakan kamu cari. Tidak Hadis yang ada tunjukkan kata tadi. susui, itu bahasamu. Itu bahasamu. Ada, bro. Silakan. Woi, bro. Silakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Original teksnya kau tunjukkan. Tunjukkan. Kamu tahu baca nggak? Kau Woi, kamu tahu tunjukkan baca nggak? original teksnya. Oke. Arabnya itu. Oke, gini Nah, ya, silakan. gara-gara kalian fokus ke Arabnya doang, akhirnya terjemahan kalian nggak tahu. Akhirnya Silakan kau tunjukkan nggak jelas original nabimu teksnya. itu. Silakan kau tunjukkan original teksnya. Nabi Silakan. yang cabul, Justru kalian bilang suri tauladan. dengar, Ya. dengar. Anak asuh, dengarkan. Dengarkan anak anjing, dengarkan sama saya. Anak Jangan asuh, ketangan lo, bro. dengarkan saya anak asuh. Sumber kami itu bahasa Arab. Jadi ketika Anda ingin membahas agama Islam, Anda katakan valid, tunjukkan original teks kitab kami. Hah? Anak lonte, anak biadab, anak haram. Mana? Tunjukkan. Di situ kalau Anda tahu Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada orang tersebut, bukan berarti disuruh kemudian menyentuh bibirnya laki-laki ini kepada putingnya wanita tersebut, enggak. Tetapi menyimpan di wadah, lalu kemudian meminumkan kepada laki-laki tersebut. Sama seperti engkau. Apa yang membuat engkau besar? Karena engkau minum susu sapi, engkau minum susu kambing. Apakah berarti engkau netek ke sapi? Monyet? Woi, Bahlul,
Apakah ketika kau dikatakan minum susu sapi, kau susu langsung di putingnya babi? Anak haram jeda, penyembah setan. Biar dia dengar di bawah. Ketika kemudian hadits ini diurai, wanita tersebut menyimpan wadah. Habis itu diminum. Bukan orang itu nete. Kenapa? Kaidah di Islam jelas sekali. La taqrabuz zina. Tidak boleh kau mendekati zina. Apa mendekati zina itu? Melihat aurat wanita yang bukan mahram. Apakah itu dibolehkan? Haram, tidak boleh. Berarti bagaimana kaidah hadits itu? Kaidahnya air ASI disimpan di wadah untuk diminum oleh Salim. Itu. Jadi jangan kau menghujat dengan terjemahan itu. Islam itu enggak sehina itu yang kau pikirkan seperti agamamu. Di agamamu jelas-jelas nih Tuhan turun ke bumi, habis itu isap puting wanita dewasa. Betul nggak? Betul nggak? Betul itu. Lukas 11:27. Betul. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu siapa itu? Yang isap tete? Tuhan. Bah, parah kali. Kalau hanya mau hujat-hujatan kayak gitu, kecil. Bibalmu pasang badan kalau hanya menghujat kayak gitu. Tuhanmu turun ke bumi, isap puting. Ngapain dia isap puting? Ngapain? Untuk dewasa. Kan dia Tuhan. Ngapain dia harus jadi bayi dulu? Kan bisa dia turun langsung dewasa. Turun dari langit. Langsung turun dewasa. Kenapa dia harus isap puting? Iseng kali. Ini kurang ajar orang ini ya. Tolong berhentilah menghujat kayak gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa meloloskan agamamu masuk ke Indonesia kalau kamu tidak menggunakan istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tanya samamu. Alkitab dari Nabi Muhammad. Injil dari Nabi Muhammad. Roh Kudus dari Nabi Muhammad. Imam dari Nabi Muhammad. Iman dari Nabi Muhammad. Malaikat dari Nabi Muhammad. Maut dari Nabi Muhammad. Nabi dari Nabi Muhammad. Rasul dari Nabi Muhammad. Kitab dari Nabi Muhammad. Apalagi? Allah, salib. Allah, salib, Rasul, mujizat, semua dari Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kau akan menyebut Tuhanmu dengan sebutan apa? Dewa, Theos. Jadi jangan menghina saudara. Itu diskusi aja yang baik. Disuruh kau membawa kemudian original teksnya mana kata susuilah situ. Apa maksudnya kata susu itu? Artinya apa? Diperintahkan untuk memberikan minum. Yaitu air ASI yang ada pada wanita dewasa tersebut. Tapi bukan dengan cara seperti film-film bokep yang pelakunya kalian. Apa? Seagama dengan kalian, bukan. Pakai otak dong. Ya. Kalau mau diskusi tapi nggak ada kapasitas ilmu, jangan. Memalukan kalian itu, memalukan Kristen yang lain. Saya, Bung, kalau saya berdiskusi dengan kalian, pendekatan apa yang saya pakai? Kalian semua jadi saksi kan? Islam Kristen, pendekatan yang saya pakai adalah original teks. Saya tidak berani mengambil sebuah kesimpulan, ngotot pada suatu kesimpulan hanya modal terjemah. Jangan sampai terjemahannya keliru. Atau jangan sampai pendalaman tafsirnya tidak sama dengan tafsirku. Jadi apa yang saya lakukan? Pendekatan. Exegomai. Itu yang saya lakukan. Saya masuk ke dalam ranah bahasa original teksnya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kalian. Kalau kalian kebalik, kalian diminta tolong tunjukkan original teksnya. Apa yang kalian lakukan? Kalian kan cuma tahu terjemahan. Kalian tidak mengerti original teksnya. Makanya kalian disesatkan. Kan bahlul. Justru karena kami paham original teks, maka kami tidak sesat. Kebaliknya, kalian hanya disuapin terjemah. Kalian buta tentang original teks, makanya kalian gampang disesatkan. Jangan kayak gitu, saudara, jangan. Kebencianmu jangan kau lampiaskan di komal-komal seperti ini. Karena komal yang kayak gini itu komal yang mengedukasi. Ya, jangan kau pancing kemarahan umat Islam. Kami menjelaskan tentang Kristenan
Kenapa? Karena kitab kalian adalah musuh kalian. Anda membahas hadits, Anda harus ngerti asbabul wurud, Anda harus ngerti kemudian tafsir, Anda harus mengerti kemudian sanad, isnad, perawi, dan seterusnya. Anda harus lulus di situ, baru mengambil kesimpulan tentang hadits. Nah, kalau Bible, apa yang saya harus kuasai? Apa yang Bang Suma harus kuasai untuk supaya paham Bible sama seperti kalian? Apa? Ilmu apa namanya? Exegesis. Apa itu? Tafsir kan? Dasar tafsirnya apa? Dasar tafsirnya apa? Kalau Islam dasar tafsirnya bahasa Arab, nahwu Arab, balaghah, i'rab, hadits, fikih, dan seterusnya. Itu dasar-dasarnya yang harus dikuasai untuk kemudian memahami ilmu tafsir. Nah, kalau di Kristen, dasar memahami tafsir apa? Disiplin ilmunya apa? Ada? Ada? Enggak ada. Siapapun bisa menafsirkan. Kenapa? Karena tidak ada standarisasi disiplin ilmu yang harus dikuasai sebagai dasar pijakan untuk mengentaskan sebuah penafsiran terhadap dalih yang ada di dalam Bible. Ayo, hadirkan seorang sarjana teologi di sini. Apa yang harus dikuasai seseorang untuk bisa mentafsirkan Bible? Ilmu apa namanya? Ilmu apa? Ilmu apa? Gak ada itu. Anda berani membawa sebuah hadits, tapi Anda nggak ngerti. Itu sama halnya anak TK baca buku sampul kedokteran, buku kedokteran, lalu buka praktek. Yang percaya intip hanya pasien gila semua. Gak boleh Anda membuka sebuah praktek kalau Anda bukan ahli. Sedangkan saya membawa Bible, standarisasi pengetahuan saudara lebih tinggi Bang Suma daripada kalian. Kenapa? Kalian hanya dogma, doktrin. Karena kalian lahir jadi Kristen, kalian ikut-ikutan orang tua ke gereja. Tapi kalian jadi Kristen bukan karena proses berpikir kan? Sedangkan Bang Suma pingin jadi Kristen dengan cara mempelajari Bible, dengan proses berpikir. Tapi tidak pernah bisa sampai. Kenapa? Karena Bible itu yang menghalangi saya untuk jangan menjadi Kristen. Kok bisa kayak gitu? Karena saya belajar, saya mengkaji. Sedangkan kalian jadi Kristen enggak? Lahir jadi Kristen. Habis itu belajar enggak untuk mendalami Bible? Enggak. Untuk apa? Lawang tugasnya hanya nyanyi-nyanyi. Kalau di kami enggak. Sholat subuh, sholat malam, tengah malam, sholat asar. Kami harus kaji ini ada apa ini? Kok kita harus rutin minimal 5 kali sehari ini? Apa yang mendasari? Apa ilmunya? Apa dasar pijakannya? Kami kaji. Oh, ternyata ini dasarnya. Maka kami lakukan dengan cara ikhlas. Berat, tapi ringan. Kenapa? Karena kami ikhlas. Lah kalian tidak dituntut ikhlas. Kenapa orang pergi nyanyi aja kok? Apanya yang mau ikhlas? Siapa yang terpaksa dengan nyanyi-nyanyi itu? Nggak ada. Sekali seminggu pun. Ada nggak yang haram? Ada nggak menjadi perintah wajib? Nggak ada. Ada nggak yang wajib di Kristen? Nggak ada. Jadi siapapun boleh, siapapun datang situ nyanyi, cuma sekedar nyanyi-nyanyi kok. Anakku sayang. Siapa yang tidak mau nyanyi? Hati menjadi lega, pikiran menjadi sejuk, utang terlupakan. Kan cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi apakah itu wajib? Enggak. Enggak ada hukumnya wajib. Jadi apakah penting untuk belajar? Enggak. Ngapain? Pendeta mengatakan, mari kita bernyanyi. Bernyanyi, salto sana, salto sini, udah selesai. Bubar, bayar per puluhan. Itu aja kan? Tapi kalau di Islam, perintahnya zakat, puasa, haji, harus diilmui dulu. Jadi orang berislam itu karena ilmu. Sedangkan kalian menjadi Kristen bukan karena ilmu. Justru karena menjauh dari ilmu, maka menjadi Kristen. Kalau Anda berilmu, Anda akan tinggalkan agama Kristen itu. Saya pastikan. Kalau Anda berilmu, mengkaji isi Bible, saya pastikan Anda akan meninggalkan kekristenan. Kenapa? Antara akal dan kekristenan itu tolak menolak. Gak bisa disatukan. Berbeda dengan Islam. Semakin orang berakal, semakin pas di Islam. Kenapa? Seluruh unsur yang ada di dalam keislaman, itu dasar pijakannya wajib bersandar kepada akal. Kalau kalian, wajib meninggalkan akal. Bagaimana mungkin Anda beriman dengan akal, Tuhan Anda nete? Nggak mungkin kan? Mustahile. Mustahile. Maka apa yang Anda katakan? Oh, dia nete karena dia manusia. Lepas sudah. Konsep keagamaan keyakinan yang benar udah lepas di situ.
Karena agama itu mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan ketidakbenaran, tapi dipaksakan menjadi benar. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi, netek sama manusia ciptaannya, benar nggak? Bisa nggak diterima akal? Nggak bisa. Maka kalau kalian menggunakan akal, maka tidak mungkin kalian bertahan di agama Kristen itu. Makanya Barat itu tinggal nama Kristen aja, tapi mereka sudah tak menjalankan. Gereja-gereja sepi. Pada saat malam Natal, gereja itu bukan kemudian mereka melakukan sebagaimana orang-orang Yahudi, enggak. Mereka jadikan malam Natal itu sebagai malam memuaskan diri mereka. Di Barat, ada nggak kalian temukan kegiatan-kegiatan kegiatan rohani yang begitu dahsyat seperti ini? Enggak. Cuma di Indonesia sok cantik, sok paten. Kenapa? Karena orang Islam ndak usil. Kalian ingin jati diri, kalian ingin memperlihatkan ke kami dengan berpura-pura mengambil istilah-istilah Al-Quran. Tapi kalau di Barat, sepi. Mana ada misionaris di Barat? Gak ada. Karena orang Barat lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya mantik, yang sifatnya kemudian logikanya kena, yang sifatnya kemudian masuk akal, yang terkait dengan sains, logika. Sedangkan agamanya tidak masuk akal, bertentangan dengan akalnya. Makanya mereka menjauh. Mereka mayoritas, tapi mereka minim untuk beribadah. Cuman di Indonesia ini aja yang sosok cantik. Kenapa? Kalau barang dari luar, sandal jepit pun jadi cantik. Produk Indonesia harganya kemudian 500.000, tapi kulit asli. Dari luar bekas. Orang sudah kena kurap, orang sudah kena panu yang pakai sandal tadi. Dijual, masuk ke Indonesia. Karena barang dari barat, meskipun dia sandal jepit, bekas orang panuan, bekas orang yang kena penyakit kusta dan seterusnya, harganya 5 juta, kalian pun beli. Kenapa? Demi gengsi. Kan agamanya dari barat, wah keren. Padahal di barat sendiri udah nggak dipakai, sama seperti barang bekas. Mana ada lagi di barat orang antusias di gereja? Mana ada? Nggak ada. Di gereja itu kosong, di sana tuh kosong, gereja-gereja itu pada dijual. Jadi diskotik, jadi bar, jadi masjid, gak ada lagi. Cuman di Indonesia ini ya sok paten, sok cantik kalian. Karena kenapa? Kalian berpikir, wah di sini kita bisa berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena umat Islam tidak perhatian untuk anak-anaknya agar tidak dimurtadkan. Itu dulu tapi sekarang susah. Sudah lahir Bang Suma dan Bang Suma yang lain. Sudah ada blender dan blender yang lain. Gak bisa lagi kayak dulu. Sulit. Begitu saudara-saudara. Jadi kalian di Indonesia sok cantik, wah mari kita diselamatkan. Siapa sok cantik Juma? Nenekmu kiper. Di barat agamamu itu sudah tinggalkan. Tinggal nama. Di barat itu tinggal nama. Usang, Patikan sana, bukan tempat orang-orang yang ini lagi. Enggak. Di Patikan itu seluruh kemaksiatan boleh di sana. Gak ada lagi itu. Udah ditinggal itu. Ya. Jadi kalian jangan sok paten. Di Indonesia pun kalian tidak bebas lagi. Nggak kayak dulu. Sebelum ada TikTok kalian bebas memurtadkan orang dan sebagainya. Nggak bisa lagi. 350 tahun agama kalian disebarkan melalui penjajahan. Minim orang Indonesia mau menerima itu. Kenapa? Irasional. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika manusia. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Jangan cocok. panjang kali narasimu. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Panjang-panjang Demikian dari saya. Silakan yang lain dilanjutkan. Ya, oke. Bro, kamu jangan nanggapin dulu. Bang Juma ini mereaksi tadi penista. Jadi kamu jangan masuk dulu. Nyimak dulu, bukan panjang kali. Memang harus panjang. Iya. Karena harus diluruskan tadi menista agama Islam di sini. Jadi kalau kamu nggak dengar dari awal, mending kau nanya dulu gitu. Inilah Langsung Kristen aja. ini. Kalau kayak kamu Kristen ini kok tidak ada adabnya, tidak ada moralnya, tidak ada etikanya gitu loh. Langsung main seruduk. Kenapa Anda ini? Kenapa mesti langsung main seruduk? Anda kan tamu. Mestinya nanya dulu apa yang terjadi gitu. Kenapa langsung main koreksi? Karena Juma pun nggak bisa juga balas-balas menista gitu, nggak boleh balas-balasan. Kenapa kamu melarang kalau diluruskan? Ya, Nah, jadi gini. Coba kau Sama- bantah, ya gaya Kristen yang ada di Indonesia ini. Kenapa memakai istilah Al-Quran? Silakan kau bantah itu.
Siapa pula pakai istilah Quran? Bahasa Arab dipakai itu. Oke, baik. Alkitab itu begini. dengarkan dulu, hei. Dengarkan dulu. Oke. Silakan. Alkitab itu mengambil dari mana? Kata Alkitab. Enggak ada diambil dari mana-mana itu. Emang kan kau pakai. Sorry kami enggak tipe kami nyontek, boy. Dengerin dulu. Yang dibawa oleh Belanda dulu waktu menjajah itu sudah Alkitab atau Bible dulu yang dibawa oleh Belanda? Sudah Alkitab dari Belandanya atau sudah masih Bible? Silakan. Macet kau. Macet. Bang, buka mute-nya. Macet. Udah bicara dia itu, cuman nggak dibuka mute-nya. Macet. Siapa yang dibawa aku ini? Coba apa jawab. macet mana? Maka ini jangan mute aku, host. Dengar apa? Bukan Belanda bawa, Belanda nggak bawa agama. Terus yang membawa Kristen masuk Indonesia siapa? Jerman, misionaris Jerman kemari, misionaris Jerman. Tahu kayak kau, makanya kalau kau baru tahu secuil jangan sok paten. Baik, mana datanya kalau Jerman yang bawa? Tahunya kau siapa misionaris ke Tanah Batak ini? Iya, silakan, siapa? Makanya baca dulu kau. Oke, kalau di Tanah Jawa siapa? Kalau di Tanah Jawa di Tanah siapa? Jawa. Aku orang Batak, Tanah Batak ini yang aku tahu. Di Indonesia siapa keseluruhan? Kok di Indonesia ini aku yang tahu di kampungku ini dibawa sama nomensen orang. Saya nanya secara nasional. Saya nanya kampungmu. Aku tak mau tahu dengan pertanyaanmu. Yang ku tahu di kampungku namanya Iguer Duit Nomensen. Baik. Nomensen itu dengerin. Gue orang mana? Nomensen itu membawa Bible itu. Dengerin dulu pertanyaannya baru kau jawab. Jadi kau pula yang pandai-pandai masalah Bible. Dari mana kau tahu masalah Bible? Al-Quran yang kau tahu. Nomensen itu yang dibawa sejak itu. Kapan kau Arif jadi ahli Alkitab, Arif? Lu dibawa dulu deh. Gue capek gitu lah. Ditanya apa? Ngomong sendiri gitu. Ngapain apa naikkan yang modelan gitu? Chris, Nomensen itu orang Jerman, oke lah kita ikuti ya. Datang ke Tanah Batak, bawa Bible atau bawa Alkitab? Bawa Bible lah. Ya apa bahasa, apa nama kitabnya di sana ya itu namanya. Bawa apa? Alkitab atau Bible? Ya kurang tahu sih. Kalau bahasa Inggrisnya Bible pastinya. Ya bawa Bible lah. Apa bahasa Jermannya Bible? Itulah itu. Biblos. Nah, Biblos. Bawa Biblos lah. Nah, nanti setelah sampai di Indonesia, kalau Biblos nggak laku dijual, karena daerah tujuannya mayoritas Islam. Digantilah namanya menjadi Alkitab. Begitu kira-kira. Alkitab itu beda makna dengan Bible. Biblos itu kumpulan buku-buku. Intinya Bible itu memang buku artinya. Ya memang harus nipu. Bagaimana ceritanya? Oke, silakan lanjut lagi, host. Sebenarnya orang ini menggunakan kata os Bible-nya. Biblos, logos, theos, ya kan? Maunya kalian pun diskusi firman dari bahasa Arab, firmanos, ayatos, surgaos, nerakos, jongos, os semua. Kita kalian ganti nama Tuhan kalian Pios. Nama bapaknya siapa? Teota atau Terios? Susah loh bang. Susah bang kalau bahasa Yunani itu diserap ke dalam bahasa Indonesia itu enggak, udah ditambah-tambahkan osnya aja lah. Kalau enggak, itu kan firman kan dari bahasa Arab. Firman, ayat, itu kan dari bahasa Arab itu. Al-Quran. Terus surga, neraka. Jadi kalau kalian mau diskusi, ya pada mulanya firmanos. Bukan gitu. Logos kan? Logos, kurios, apostolos, theos, semua Biblos, gitu. Jongos, nyerocos, semua. Itu aja yang dipakai. Surgaos. Karena memang kata-kata tersebut udah resmi ke dalam bahasa Indonesia, ya udah dipakai aja gitu ke dalam penulisan kita. Walaupun memang sebenarnya jangan surgaos, Uranos. Sebenarnya kan itu dari bahasa Arab. Kristos. Os dipakai.
Cuman Iya. Kristus lah yang masih agak-agak ori dikit. Kalau itu kalian pakai kan enak kalian diskusi kan. Coba kalian cakap kayak gitu biar ketawa kami. Kalau harus menyerap dari dalam bahasa Arab kan harusnya almasi kan. Iya. Os-os semuanya kalian pakai os-os. Rafos. Ya, Jovan Manuel. Islam Kristen. Jovan Manuel. Masuk. Dari namanya Ya, masuk Islam Kristen. Kristen lah. Oh, Kristen lah. Oke. Coba aku lari dari tema sedikitnya. Aku cuma mau tanya aja sedikit ya. Kira-kira iman kalian Bunda Maria Yesus itu lahir di mana? Evan? Masuk. Ya, Yesus itu lahir di mana? Lahir di mana? Hmm. Ini daerahnya Kandang domba, atau Kandang domba. daerahnya atau bagaimana? Kandang domba. Enggak, maksudnya Jadi? ini tempatnya atau apanya? Iya, tempatnya, yang- tempatnya. Oh, yang dari maksudnya penjelasan dari Alkitab ya tetap Yerusalem lah. Enggak, tempatnya kok Kandang domba. Yerusalem. Leher itu. Aduh, cuman ini masih tempatnya udah berserak ini. Paling yang lain. Iya. Maksudnya Enggak, dia- ini mengarah kemana? Maksudnya mengarah Iya, kemana? tempatnya, pertanyaan tempatnya. Apakah benar dia Yesus lahir di kandang domba? ini? Ya yang dari Alkitab itu ya begitu. Enggak. Iya, ada di kandang domba. kandang domba. Nah, itulah, kayak ginilah. Apakah Yesus lahir di kandang domba? Itu pertanyaannya. Enggak tahu mungkin Bang Jovan ini. Sebenarnya enggak ada lahir di dalam kandang domba. Cuman memang karena ada kata palungan itu tempat makan hewan. Jadi banyak orang. Tetapi Kristen banyak menyatakan Bunda Maria atau Yesus lahir di kandang domba. Padahal tidak ada ayatnya kan, hanya di atas palungan. Nah, itulah. Ya, Itulah selama ini Enggak tahu dari yang mana datangnya itu, merendahkan. Bang. Enggak tahu. Nah, inilah yang merendahkan itu ya pihak Kristen sendiri. Enggak ada aja lahir di kandang domba. Ketika kita lahir di kandang domba dia. Kan jahat itu namanya kan, jahat tuh. Ya enggak tuh? Itu memang nggak Merendahkan. tahu siapa yang nyebar cerita itu. Nah, siapa yang menyebarkan? Semua Kristen kalau kita tanya, bahkan wisata rohaninya juga kandang domba. Hina nggak tuh? Capek-capek kalian nggak mikir nggak Bunda Maria tuh? 9 bulan dia mengandung gitu. Mengandung, kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan kalian. Nggak ada Tuhan kalian. Nggak kalian pikirkan itu. Tapi kalian rendahkan dia sebagai manusia lahir di kandang domba. Di mana kalau kalian kadang Kristen? Iya. Hah? 9 bulan dia. Cobalah kalau seandainya kalian punya bini, bang, aduh bang, udah mau melahirkan aku bang sakit. Kau bilang aja sama bini kau, udah aku bawa kau ke bengkel. Ke bengkel kau bawa. Kalau nggak kena lepuk kau sama apa kunci roda itu. Nah coba suruh bini kalian bawa ke situ ke bengkel. Gak usah kandang domba. Tapi kalau menghinakan orang lain, Tuhan kalian, mamanya Tuhan kalian, senang kali kalian menghinakan, senang kali. Tapi giliran ke kalian sendiri, bang, nggak mau terima kalian, ngamuk-ngamuk. Kalian pikirkan 9 bulan itu cobalah dijaganya kali anaknya itu biar supaya selamat lahir. Ya? Yang tadinya nyuci sendiri dibayarkan gaji untuk nyuci biar supaya dia nggak melahirkan, biar nggak keguguran. Udahlah kalian nggak bayar uang nyuci, gosok. Udah Maria itu cobalah. 9 bulan dijaganya itu, nggak kalian pikirkan itu. Tapi enak saja kalian merendahkan seorang manusia, ibu yang menjaga anaknya. Banyak kali cobaan dan rintangan Bunda Maria itu, banyak kali. Tetapi kalian hinakan. Aduh, kadang-kadang memang kayak mana lah ajaran kalian ini, memang ajaran ikut-ikutan apa cemana. Ya kalau itu Bang sama Bang Johan lah tuh. Kalau aku beda Bang, aku bukan kayak Kristen kebanyakan gitu. Mantap, Chris mantap. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Chris, artinya begini Chris ya. Ketika kita sakit, segeralah minum obat. Ketika kita lapar, segera makan. Ketika kau dapatkan kebenaran, segeralah kau cari kebenaran itu. BTW ini Pasti. Bang Andi mungkin udah kenal. Ini akunku Ya. yang kedua ini Bang. Yang pertama itu Mudah-mudahan. 7x7. Mudah-mudahan Chris, kami doakan. Mudah-mudahan. Kami doakan. Mudah-mudahan kau dapatkan hidayah. Karena ketika kau jemput kebenaran hidayah itu kau akan dapatkan. Tapi kalau yang nggak mauin yang berat. Yang nggak ada keinginan. Tapi kalau kau udah mencari kebenaran, nah itu tadilah salah satunya. Di mana-mana Kristen. Asal ditanya, lahir di kandang domba. Padahal palungan. Belum tentu di kandang domba. Tetapi Ya, soalnya kan, enak saja.
Ada lagi Iya kan? ada lagi satu ayat yang mengatakan kalau bintang itu berhenti tepat di atas rumah itu, katanya. Kan di situ ada keterangannya rumah. Itulah rumah kan, bukan kandang kan? Bukan. Nah, itulah. Kan artinya gini loh. Tidak ada ayatnya mengatakan lahir di kandang domba. Ada nggak kira? Kalaupun tidak ada, bernarasi suka-suka hati lah. Artinya gini, yang lebih baik dari kandang domba, entah di bawah ini kayak gitu loh. Toh memang tidak adanya ayatnya. Tetapi kalau ditanya, kandang domba, kadang-kadang ngotot pula tuh kandang domba. Astaga. Maunya kalau sudah nggak ada tuh, yang lebih baik dari kandang domba nggak ada gitu. Suka biarkan bohong, tapi lebih baik daripada kandang domba. Ini enggak, dipertahankan kandang domba. Sedangkan domba itu takut sama air. Anak bayi butuh air. Nah inilah menghinakan lah kalian. Makanya kadang-kadang kami dari sisi kemanusiaan ya, dari sisi kemanusiaan, Bunda Maria itu manusia, Yesus manusia. Sejarahnya dulu karena belum ada media. Dulu belum ada media, nggak terbongkar. Sekarang teknologi udah canggih. Terbongkar. Dari kita nggak usah sisi agama, dari sisi kemanusiaan dulu kita bahas. Seorang ibu wanita yang dia penuh cobaan dan ujian ketika dia mengandung Yesus karena dia tidak memiliki suami. Bagaimana orang menjas dia saat itu? 9 bulan dia menghadapi rintangan dan tantangan. Kemudian saat dia melahirkan, bagaimana sakitnya melahirkan yang dia belum siap. Kemudian setelah dia melahirkan, mengandung, merawat, mencintai setulus hatinya. Begitu sudah besar, terbiarkan dia dilihat di mata kepalanya mati dengan cara tidak baik. Sedangkan dia datang dari Tuhan. Dan saat itu dia menuntut keadilan. Yang jelas-jelas Yesus ditangkap dan diadili, dinyatakan tidak bersalah. Kemudian tetap dia dihukum mati. Gak usah cerita agama dulu, dari sisi kemanusiaan. Di mana kemanusiaan kalian? Itu dulu, di mana kemanusiaan kalian? Nggak kalian pikirkan itu sejarah kronologi. Tapi kalau kalian berdasarkan iman, hina, disalib, dibunuh. Kalian yang mau dia Yesus disalib. Nggak kalian pikirkan perasaan Bunda Maria itu. Pikirkan perasaan Bunda Maria itu. Seorang ibu melihat anaknya dipukuli. Kalian saja melihat anak kalian saja diopname, disuntik, diinfus. Sedih kita melihat anak kita. Apalagi Bunda Maria melihat anaknya dipukuli, diludahi, nggak ada keadilan. Dinyatakan dia tidak bersalah, tapi dibunuh juga. Kan nggak ada lah, memang betul-betul lah ajaran kalian ini memang parah. Dari sisi kemanusiaan nggak ada. Dari sisi kemanusiaan nggak ada, memang kalian nggak ada hati. Pikir kalian situ, renungkan dulu itu. Kalau ngikutin dogma ya, makanya kurang-kurangin makan babi. Makanya di Bible kalian itu dilarang minum khamar, dilarang mabuk, diharamkan makan babi. Tujuannya apa? Ya kalau minum itu udah apa? Tuhan sudah tahu dia dulu. Nanti bakal ada yang menciptakan minuman. Jangan kau minum itu ya. Itu berita tuh, jangan kau minum. Kalau kau minum nanti rusak akalmu. Efek dari minuman apa? Mabuk kan? Rusak akal. Ini makanya dilarang biar supaya nggak rusak akal kalian. Kalau udah rusak akal udah susah lah. Kalau kayak gini makan babi, iblis bersarang. Pas kayak iblis. Si jawaban ini pun nggak tahu pula dia Bible. Aduh mak, mana mau diskusi? Kalau mau bertanya jawaban apa yang mau kau tanya? Nanti ku tanya mencret kok. Coba jawaban. Taunya kau tadi apa yang kau omongkan? Hah? Taunya kau? Apa yang kau omongkan tadi? Tentang kejadian Bunda Maria kronologinya itu? Taunya? Yang dia diadili dia, sebab Pilatus dinyatakan tidak bersalah. Kemudian tetap dia dibunuh. Gimana perasaan Bunda Maria itu? Gimana perasaan seorang ibu? Coba kau aja lah, coba kalian Kristen. Woi, kalian punya anak. Udah, punya anak kalian melakukan kesalahan, ditangkap, diduga nih, masih diduga ya. Diduga, kemudian ditangkap, diadili, dinyatakan anakmu tidak bersalah, tetapi dihukum mati. Gimana perasaan kalian? Coba pikirkan itu dulu. Hah, kalian punya anak loh, punya keluarga. Ketika dia diduga bersalah, ditangkap, disidang, diadili, dinyatakan dia tidak bersalah, tetap juga dihukum mati. Bagaimana perasaan kalian? Begitulah kejadian itu, Yesus itu. Begitulah. Begitu kejadiannya, fakta kronologinya seperti itu. Di mana datanya dia datang untuk disalib? Mana? Mana datanya? Di mana datanya dia datang untuk dibunuh, disalib? Mana? Mana datanya? Apa kesalahan dia ditangkap? Coba, apa kesalahan dia waktu ditangkap tuh? Kenapa dia ditangkap oleh Pilatus? Tentara Romawi. Apa salah dia?
Nggak bisa kalian sebutkan. Macet di mana? Di mana datanya dia datang untuk dibunuh salib? Tunjukkan. Ini abang mau diskusi atau gimana? Ya mana si Jovan ini pun udah mau pingsan dia. Mau pingsan si Jovan udah. Ya aku dari tadi nunggu Bang Jovan bicara. Kalau memang mau diskusi ya enggak, udah. kadang gini loh, ini gini loh, hati nurani gitu. Ini kan kita dari sisi kemanusiaan. Saya punya ibu, saya punya istri perempuan gitu. Terlalu menghinakan kali pihak Kristen ini. Kita punya perempuan, punya ibu gitu. Tapi memperlakukan seperti itu gitu. Enggak ini aja. Dari sisi kemanusiaan kita bicara. Tapi kalau karena memang doktrin, ya udahlah, ada cerita. Silakan Jovan. Macet lah. Macet. Macet ya udah. Macet kan. Apa yang udah bilang? Udah bingung dia udah. Mudah-mudahan dia merenung. Mudah-mudahan dia merenung apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia dapatkan kebenaran. Kau rasakan sendiri. Mudah-mudahan sadar. Mudah-mudahan. Tapi memang faktanya seperti itulah. Mudah-mudahan sadar. Itu fakta. Silakan Jovan. Oh, udah. Jadi Chris, kau pemahamanmu sampai di mana Chris sudah? Aku sekarang kau tadi mengatakan Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan. Loh tadi kau bilang enggak, gimana ya? Ya makanya itu Bang, ini kebanyakan bahkan orang Kristen sendiri banyak. Kau baling-baling Chris. Tadi kan saya diskusi samamu kan Chris. Ketika saya mengatakan bahwasanya siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Allah Bapa. Bukan Yesus, bukan kau bilang. Sekarang Tuhan lagi kau katakan. Cumananya kau di Chris. Pertanyaannya Abang, siapakah Tuhan yang Tuhan Allah yang Esa menurut Matius tadi? Ya itulah Allah Bapa itu. Iya kan? Dia bukan Yesus kan? Nah, bukan Yesus karena Yesus itu ya bukan udah, Tuhan jadi, Allah. Jadi kan Esa tunggal satu-satunya. Kenapa kau bilang lagi Yesus? Ya memang Allah itu satu-satunya Bang. Ya udah, Allah itu pencipta langit dan bumi. Udah, berarti Yesus bukan pencipta. Yesus itu firman. Iya, aku nggak bicara firman. Berarti Yesus bukan pencipta. Ya perantara dari ciptaan gitu lah. Gimana perantara dari ciptaan? Tadi kan Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, maksudnya gini Bang. Bapa menciptakan langit dan bumi melalui perantaraan firman. Jadi memang nggak bisa kita bilang firmannya itu yang menciptakan. Sementara memang dasarnya itu sang Bapa sebenarnya kan? Iyalah. Bukan Yesus kan? Apa Bang? Bukan Yesus kan? Bukan, kan ya udah selesai. Berarti kan mencari dasarnya ini sekarang. Kalau dia bukan pencipta berarti dia bukan Tuhan. Ya itulah Bang. Ini yang mau saya jelaskan dari tadi Bang. Terkait definisi Tuhan ini Bang, menurut kekristenan dan menurut KBBI itu beda Bang. Banyak gini, banyak di luar kekristenan itu membahas Tuhan tentang kekristenan, tetapi tidak mau pakai definisi Tuhan dalam kekristenan. Jadi menurut iman Kristen apa definisi Tuhan tuh? Ya Tuhan itu sesuatu yang kita berbakti gitu, 100% nah kita inilah semua Kristen tidak mengenal Tuhannya. Ini kami simpulkan, semua Kristen tidak mengenal Tuhan. Definisi Tuhan saja pun berbeda-beda kalian. Gimana coba definisi Tuhan saja pun nggak tahu. Gini Bang, kebanyakan orang Kristen itu tahu definisi Tuhan berdasarkan KBBI. Sementara kalau kita paksakan definisi KBBI itu ke dalam dogma Kristen, itu bakalan amburadul. Jadi rujukan kau kemana? KBBI itu suatu lembaga yang sudah diakui di Indonesia. Jadi kemana lagi kau merujuk kemana? Enggak aja. Jadi kemana kau merujuk kemana lagi sebuah bahasa itu? Ya kepercayaan itu Bang. Misalnya gini Bang. Ya menurut iman kau, oke. Dari mana? Oke, definisi Tuhan itu apa menurut iman Kristen? Enggak ada sih sebenarnya kalau di secara tekstual. Saya tanya definisi Tuhan menurut iman Kristen itu apa? Menurut iman Kristen definisi Tuhan itu adalah entitas yang mengabdikan diri 100%. Entitas yang mengabdikan diri. Tuhan mengabdikan diri. Mengabdikan diri 100%. Artinya Tuhan yang mengabdikan. Saya ulang Bang, berantakan coba ulang.
Tuhan itu adalah entitas yang kita mengabdikan diri kepadanya 100% gitu. Nggak boleh nggak, apapun katanya Entitas. harus. Halo, selamat malam. Malam. Entitas esensi. Itu Kita yang mengabdikan. oke, ya. Boleh saya bicara tuh. Saya boleh bicara. Ya. Silakan, Bang Kau Do. menurut kau Ando apa Tuhan tuh? Tuhan, definisi Tuhan apa Ando? Oke, begini ya. Saya boleh bicara nih masalah Tuhan. Ya. Halo. Iya, bicaralah. Ini begini, kalau Tuhan, kalau kata si Juma, nama Tuhan Gak usah kemana-mana kau cakap. Aku nanya definisi Tuhan apa. Kau pun tak apa-apa aja kau. Definisi Tuhan menurut kau apa? Tunggu dulu, saya kalau pergi ke Israel. Aku tanya sama kau definisi Tuhan apa menurut kau Ando? Longor kali kau naik bodoh kali kau. Adonai, Elohim. Kau beda. Nggak ada urusan adonan ini, nggak ada adonan. Aku tanya definisi Tuhan, kok adonan pula Islam kau di lagi. Israel berbahasa Ibrani itu Aku Adonai. tanya definisi Tuhan, Tidak paham nggak kau menyebut pertanyaan Allah. aku? Hah? Kedua, Definisi Tuhan, woi, woi. Aku hanya diperintahkan Woi. menyembah Tuhan. Aku definisi negeri Tuhan, Mekah. definisi Tuhan Iya yang ditanya kan? sama Itu kau yang Ando Longor. Tuhan. Woi. Tunggu dulu, kalau kami Aku tanya enggak, definisi Tuhan Tuhan, gak negeri usah kemana-mana Israel. kau. Dia keluaran 3. Definisi Allah, Tuhan itu Abraham, apa, Ishak, dan Ando? Yakub. Ya, Allah, Hei. Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Aduh, sebutanku. definisi Tuhan mana, Ya, woi? kalau definisi Tuhan kau usah Ando. ditanya lah. Kau Nggak bisa usah nggak ditanya, itu diskusi? pelajaran Aku SD. bertanya sama kau definisi Tuhan, bukan Definisi kemana-mana Tuhan Longor. kamu juga sebutkan dulu Hei, definisi Tuhan aku menurut tanya Islam. definisi Tuhan itu apa? Kamu dulu sebutkan dulu. Woi, Itu Longor. pelajaran SD itu kalau tanya begitu. Pelajaran SD ya udah kau jawab. Kalau memang itu menjadi pelajaran SD kau jawab dulu. Pertanyaan begitu. Ya, kau jawab sekarang aja. kita bahas. Kau Ya, jawab dulu lah. Tuhan itu Tuhan yang disembah itu Tuhan negeri Aku Mekah. tanya Aku definisi Muhammad Tuhan, hanya Tuhan. diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Hei, aku Mengenal nanya bisa definisi disebut Tuhan, Longor, Ya. Ando Longor. Jadi jangan bisa diskusi bertanya orang apa. kayak Kamu gitu. Betul. kasih tahu dulu definisi Tuhan menurut Aku kamu. tanya sama kau definisi Jangan Tuhan orang Kristen apa? yang begitu kau tanya. Ya udah kau jawab aja. Iya, si Juma bilang Apa? nama Tuhannya Allah. Apa? Sekarang sama Aku nggak ke bicara Israel. Tuhanmu, aku nggak Adonai bicara disebut Tuhanku. umat Islam sana. Secara umum Adonai definisi Elohim. Tuhan itu apa? Oh, beda. Umat Islam di Hei, Israel aku nggak berbahasa tanya Ibrani. Tuhanmu, aku nggak tanya Mereka kau, aku nggak menggunakan bahas kata Tuhanku. Adonai, Elohim. Kok adonan pula kau nih? Ada urusan Berbahasa bolu kau di sini. Al-Quran, weh. berbahasa Hei, Ibrani. ini bukan tempat Mereka makanan, itu bukan tempat Tidak makanan ini. menggunakan kata Allah, Adonai, Elohim. Aku tanya, Longor. Definisi Jadi Tuhan Allah itu apa, Ando? bukan personal name. Hei, general definisi name Tuhan, itu. Ando Longor. Kalau Tolol. personal name Betul. tidak bisa diterjemahkan. Aduh, memang beginilah. Ini Beginilah definisi Tuhan kapasitas ditanya Kristen ini. apa? Inilah. Yesus bukan Tuhan. Anda Aku kenapa tanya definisi Tuhan ngomong? tadi apa? Kau nggak bisa jawab. Kebanyakan cakap kau di mana? Kalau Iya, ngomong kamu kebanyakan jawab cakap kau dulu, bodoh kali kau tahu di mana? Tuhan Aku tanya apa? definisi Tuhan bodoh Coba. kali kalau ngomong jangan cokor aja kau. Woi, Coba. dulu ngomong ada Coba otak tanya. mata bodoh siapa kau yakin? Aku tanya definisi Tuhan itu apa? Dari tadi aku bilang Kamu kau jangan definisi cakap Tuhan kau. aja Dari aku nanya. cakap kau definisi Tuhan itu apa? Long kali ngomong dulu apa yang tanya bicara kau cakap bodoh kali kau jangan cakap. Definisi Tuhan ngomong tolong kau bodoh tolong dulu ngomong ada otak mungkin baru bukan definisi Tuhan dari tadi apa yang aku tanya sama kau nggak bisa kau jawab. Apa yang aku bilang dari kau baju kali kau lor apa yang aku bilang dari kau dari saya tanya kau definisi Tuhan itu apa? Long kali ngomong dulu ngomong ada otak kau dari bodoh siapa kau definisi Tuhan itu apa Ando? Apa dari tadi? Inilah hotel kualitasnya. Definisi Memang apa? Tuhan apa yang ditanya? Astaga. Memang kadang orang itu ada yang pengen diskusi tapi nggak bisa sebenarnya dia diskusi. Satu-satu kalau bicara ini ngoceh aja nggak nyambung kan? Nggak, kita nggak meminta itu untuk apa dia sampaikan. Kalian kepanasan pula Glenn. Inilah kalau udah ditanamkan kebencian. Kalau udah kebencian, apapun yang kami sampaikan nggak akan pernah terima kalau udah benci. Orang tanya definisi Tuhan. Ya itu lebih Mau lagu dari congor orang. pula kok sama aku. 1 jam pun aku tahan lagu congor itu. 1 jam biar tau kok. Lagu congor. Coba tadi, Chris. Definisi Tuhan tadi, apa tadi? Entitas yang kita ingin sembah. Bukan, mengabdikan diri. Entitas, sebuah entitas yang kita mengabdikan diri kepada dia. Ya, Mengabdikan diri, kira-kira kalau saya katakan sesembahan, masuk nggak? Sama nggak? sesembahan kurang cocok, Bang. Oke, nah saya tanya samamu. Dari mana kau dapatkan definisi Tuhan itu seperti itu? Dari mana? Ya memang definisi Tuhan seperti itu, Bang. Misalnya contohnya Dari gini, mana Bang. kau dapatkan definisi seperti itu dari mana? Ya dari pengamatanku sendiri, Bang. Contohnya saya kasih tahu Pengamatan, Bang. aduh Majang, mati kali kita pengamatan. Aduh, pengamatanmu Chris. Oke, saya Coba. kasih contoh boleh nggak, Bang? Nah, misalnya gini, Bang. Di dunia ini ada orang yang menuhankan Google. Artinya apapun yang dikatakan Google itu, nah dia lakukan 100% gitu.
Misalnya dia mau A, nah apa yang dikatakan Google tentang A itu dia lakukan 100%. Dia nggak pernah nyembah Google itu, nggak mengatakan kalau Google itu Kalau menciptakan disuruh langit dan Google, bumi. kau tahu Google, GPS itu termasuk Google ya? Ya. Ya kan? Tetapi memang karena dia mengabdikan diri 100% kepada Google itu terhadap apa kemauannya, ya udah, itulah Tuhannya. Ah, enggak, Tuhanku ini Google karena Google bisa memberi segala solusi apa yang ku minta gitu. Aduh, enggak. Jadi kalau Google itu kau buka GPS, belok kiri, belok kanan, di depan ada jurang, masuk, kau ikut loh. Ya nggak ikut itu makanya. Jadi gimana kalau Google? Karena aku membantah Google itu juga terkadang. Beginilah, Chris, tidak Kalau Tuhan, boleh. Bang, harus sepenuhnya gitu. Chris, jangan kau bersuka-suka hati. Pendapat-pendapat itu menurut pengamat agama nggak boleh begitu, Chris. Agama nggak bisa segitu berdasarkan pengamatanku. Nggak boleh. Kau. Turunin, Tapi memang turunin, definisi turunin, Tuhan turunin. memang begitu loh, Bang. Sebenarnya kata Tuhan itu kan dari kata Tuhan. Iya, itu nggak kan boleh, juga. Chris. Gini loh, Chris. Ya, gini, Chris. Sebagaimana negara memberikan aturan kepada masyarakat, oke? Aturan itu kita jalankan dan kita tegakkan. Ketika kau melanggar aturan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Nah, bisakah kau atur negara ini dengan pemahamanmu? Kalau terkait Bisakah kau buat aturan ke negara ini dengan berdasarkan pengamatmu? Bisakah? kalau terkait hukum dan aturan itu nggak bisa, Bang, jelas. Nggak bisa kan? Nah, apa bedanya dengan agama? Masalahnya Bang, Menurut pengamatmu, mohon maaf, Bang. apa bisa? Saya tegaskan sekali ini aja. Ya aku itu nggak peduli dengan agama, Bang. Oh, Duma, nggak peduli dengan agama, kok bagawat udah. Iya, Bang, contohnya Gawat kok ini nggak peduli jujur aja, dengan Bang. agama. Contohnya gini ya, Bang. Agamaku kan HKBP. Ini aku nggak peduli dengan doktrin-doktrin HKBP itu. Oh, kita itu harus memberi gini untuk gini. Udahlah. Nggak peduli kau dengan agama. Kau tahu nggak arti agama itu? Apa, Bang? Hah? Tidak kacau. Ketika orang yang beragama, pasti dia tidak akan kacau. Tapi kalau tidak punya agama, kacaulah hidupnya. Iya, oke, Bang. Jadi kalau kau tidak memiliki agama, berarti kacaulah hidup kau. Suka-suka hati. Masalahnya, Bang, masalahnya, Bang, terlepas itu dari definisi apa agama itu, yang kuamati agama-agama sekarang itu banyak ditunggangi kepentingan. Ya makanya aku nggak peduli. Kau punya akal nggak, Chris? Iya. Hah? Apa fungsi akal, Chris? Ya untuk memproses sesuatu. Memproses sesuatu ya. Aduh, banyak belajar kok, Chris nih. Banyak kok perlu belajar nih. Nah, akal itu memang untuk memproses informasi, bukan? Aduh. Akal itu fungsinya apa? Untuk berpikir, untuk menilai baik dan buruk, salah benar. Ya itulah, Bang, untuk memproses sama aja itu sebenarnya. Iya, tapi memproses apa? Ya itulah kan aku ngambil yang lebih besarnya enggak. Ya kalau kau tidak memiliki agama, hidup kau kacau. Tadi kan kau nggak peduli kau agama, Sedangkan kau sekolah dari SD sampai SMA, pelajaran agama itu pernah nggak ditinggalkan? Ya aku lebih cara menilaiku ya, Bang, bukan tentang agama ya, tetapi tentang Nggak bisa agama ini menurut menilaimu sendiri, nggak bisa. Chris, kalau kau ditanya guru kamu itu 2+2 sama dengan 5, kau ikut? Bagaimana? Gimana, Bang? Kalau guru kamu tanya 2+2 itu sama dengan 5, kau ikut? Benar jawaban 5. Kalau guru mau tanya, ya itu, bagaimana pengamatanmu? Mikrofonnya, Bang. Kalau guru kamu tanya 2+2 itu sama dengan 5, kau ikut jawaban 5 itu? Enggak. Kau apalah, Chris? Jadi kau sekarang HKBP masih Kristen? Iya. Jadi kau tidak peduli agama, sedangkan Kristen itu agama menurut Kristen. Tapi cuman kau nih? Kau sudah ragu nggak, gini aja? Agama, Bang. Artinya begini, kau sudah ragu nggak dengan ajaranmu? Gini, Bang. Kristen dan agama itu berbeda, Bang. Ya, oke, baik. Berarti Kristen bukan agama ya, sepakat ya? Berarti Kristen bukan agama ya, sepakat? Bukan, Bang. Bukan, baik. Sekarang, apakah kau masih yakin dengan ajaranmu? Kekristenan ya. Ya, masih yakin? Ya. Nah, baik. Tahu nggak konsep agama? Kurang tahu, Bang.
Meyakinin kepada kepercayaan, meyakini Tuhan dan mengikuti aturan-aturan dan syariatnya. Di dalam konsep beragama itu, meyakinin, percaya, memiliki Tuhan. Seperti yang mohon maaf ya bang, kulang lagi. Oke lah, originalnya memang seperti itu bang. Tetapi bang, secara pengamatanku langsung di agamaku sendiri, itu agama itu udah cenderung ditunggangi oleh kepentingan orang tertentu bang. Makanya jangan kau samakan ketika ada orang-orang itu oknum. Sekarang yang kita ikutkan ajaran, contoh di Islam. Nah, itu makanya ya. saya bang. Itu Contoh. makanya saya lebih fokus ke Kristen gitu. Jangan pakai agama, soalnya Kristen itu bukan agama. Iya, tapi kan berdasarkan ajaran. Beda. Contoh, Kristen banyak mengatakan radikal Islam, terus cabul, terus telolet, ya kan? Nah, sekarang adakah di kitab kami mengajarkan seperti itu? Nggak tahu bang, aku nggak pernah. Nah iya, itu sekarang itu dulu. Jadi kan hanya kalau tidak ada, ketika ada orang yang melakukan itu, salahkan oknumnya, bukan ajarannya, bukan agamanya disalahkan. Ya, kalau tidak ada, tetapi di Kristen, ya, ketika ada contoh Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan dikatakan pengikut Yesus. Nah, harus membenci kan? Harus kan? Berarti kalian harus membenci orang tua. Ini ajaran baik nggak? Ajaran baik itu tidak nih? Ya susah itu bang, apa bang? Gaya bahasa Romawi, itu gaya bahasa Inggris. Gaya bahasa Romawi cemana gaya bahasa Romawi? Kira-kira Lukas 14 nomor 26. Siapa yang, ini Yesus loh. Siapa yang mengatakan kepada siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya. Maka dia Jadi bukan bang, dikatakan sedikit murid. penjelasannya bang. Gak ada dia ciri-ciri bahasa Romawi itu yang seakan-akan dibilangnya Apa itu urusannya ke Romawi, bahasa Romawi? Apanya kau nih? Contohnya Kok gini bahasa bang. Romawi? Contohnya gini bang. Dia mengatakan A, tetapi yang dikatakan dia itu kebalikan dari A gitu. Apalah anak nih? Itu Bahasa Romawi berikutnya apa? pemisah kan, Yesus datang membawa pemisah. Bukan? Apanya yang pemisah? Perikop yang abang baca tadi. Mana ada perikop? Aku di Lukas 14:26, nggak ada urusan perikop, sekop. Kemana kau nih? Gak maksudnya judul babnya itu bang. Ya, aku nggak ada bicara perikop. Aduh mak, si Kris nih, Pak. Aduh. Aku nggak ada urusan perikop, Kris. Nggak ada urusan perikop. Maksud saya bang, itulah tadi kan, untuk mengikuti Yesus harus membenci, yang gitu tadi. Aduh mak, udah joget dulu, kita joget. Sebenarnya ada, sebenarnya apa ya? Jadi gini bang. Boleh saya jelaskan bang? Aja penting aku diskusi sama kau, apa aja kau nih. Iya, kemana-mana. Enggak bang, abang kan menafsirkannya secara literal. Sakit aku nih kok. Daripada aku emosi naik tensiku, bagus nih kau ngomong joget. Mudah-mudahan bom jangan lama-lama, jangan cepat kau mati bom ya, biar ada hiburan kami ya, biar ada hiburan kami. Jangan cepat-cepat kau mati. Biar ada hiburan kami. Apa bang? Ini terkait penafsiran sebenarnya. Apa? Soalnya nggak bisa kita literalkan penafsiran kita itu, harus membenci orang tua gitu. Iya, itu tadi kan jelas. Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku dia tidak membenci bapaknya. Iya. Kalian diwajibkan untuk membenci orang tua. Itu dari ajaran kalian, bukan oknum. Ajaran kalian mengatakan harus membenci orang tua. Sedangkan Islam tidak. Di Islam jelas di surah Al-Isra itu dikatakan ya, janganlah kau berkata kepada orang tuamu. Jangan. Berkata saja pun nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Kristen harus membenci. Karena ajarannya kan yang membawakan, bukan oknum. Berarti semuanya itu. Karena kalian mengatakan, semua agama itu baik. Semua agama membawa kebaikan. Cuman Islam lah satu-satunya. Oke bang, cari kesalahan Islam. Terkait ayat itu boleh saya jelaskan sedikit bang? Ya silakan. Ini yang saya maksud tadi bang. Sebenarnya terus itu bukan... sebelum kau jelaskan, Kris, coba ini ada pakai nama Bang Suma, siapa ini? Coba dipanggil dulu, Bang Belanda. Suma apa nih? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Memang ini Suma bukan Zuma, Bang Zuma, Abang. Oh, Suma. Ya. Silakan, Jalan, Bang. Bang. Ada mau disampaikan, Bang? Enggak, aku pantau-pantau aja dulu. Secara tidak sengaja tindis tadi mau kasih mawar tapi salah tindis itu. Oke, makasih, Pak. Lanjut, Chris. Oke, terkait ayat itu ya, bukan maksudnya disuruh membenci sebenarnya. Cuman yang perlu ditekankan di situ untuk mengikut Yesus itu rasa cintanya terhadap orang tua nggak boleh lebih besar daripada rasa cintanya terhadap Yesus. Cuman karena rasa gimana cara bilangnya, ditulislah pakai kata membenci di situ. Baca nih. Nah, harusnya kayak gini sebenarnya bahasanya. Untuk Bacalah, mengikuti aku, kalian nggak boleh lebih mencintai orang tua. Bacakan dulu kuat, bacakan dulu kuat biar paham. Bacakan. Nah, jika seorang datang kepada aku ya tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-lakinya atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Apa itu? Disuruh mencintai apa membenci? Oke lah Bang, di situ itu memang kata membenci sebenarnya dipakai kan, cuman bukan maksudnya membenci gitu. Artinya gini Bang, maksudnya gini Bang. Untuk mencipta, untuk mengikuti Yesus itu rasa cintanya kepada Yesus nggak boleh lebih kecil daripada rasa cintanya kepada orang tuanya gitu Bang. Cuman karena kata pada saat itu nggak ada lebih besar lebih kecil mencintai ya dipakailah kata membenci. Chris, kenapa kau asumsi sendiri begitu? Waduh. Ayo ngomong apa? Kau ini asumsinya apa? Kupikir kau tadi udah enak lah kau Chris mendapatkan hidayah, sudah mulai kau ragu dengan ajaranmu, ternyata kau makin parah lah kau ini intinya Bang bukan apa sebenarnya memang katanya membenci di situ pakai kata membenci, tapi bukan itu sebenarnya maksudnya sih. Apa lah ini ada apa ya istilahnya itu udah jelas bahasa Indonesia memang lupa aku. Kupikirlah kau tadi mau dapat hidayah. Kau masih yakin dengan ajaran, masih yakin dengan ajaranmu ya? Masih yakin dengan Kristen itu coba lah. Disuruh membenci, masih kau yakin kan itu? Ya, apa pendapat itu? Enggak, apa di mana tafsiran Bibelmu? Di mana? Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Makanya ditafsirkan Bang, enggak ditambahi, cuma ditafsirkan. Apa dasar kau menafsirkan Bibel itu? Apa dasar kau? Ya memang semua penjelasan yang bentuk-bentuk ambigu gitu perlu ditafsirkan. Kau, sedangkan tadi definisi Tuhan aja entah dari mana kau dapat. Gini ya, ketika di sebuah pengadilan ya, kalau tidak ada bukti, apakah pengadilan bisa berjalan langsung? Berlanjut? Ya nggak bisa. Bisakah? Nggak bisa kan? Berarti butuh bukti. Nah, apa buktinya ketika kau mengatakan definisi Tuhan itu tadi seperti itu? Apa buktinya? Duh, terkait definisi itu nggak ada patokannya sebenarnya loh Bang. Tadi dari mana kau suka-suka hati kau aja. Sekarang begini, kau kerja di perusahaan, bisakah kau membuat aturan untuk perusahaan itu? Membuat aturan gimana? Oh nggak bisa. Hah? Nggak bisa kan? Nah, kalau sekarang kan Tuhan, kau percaya ada Tuhan? Percaya? Percaya kau Tuhan memberikan aturan kepada manusia? Percaya? Nah, bisakah kau bantah aturan itu? Enggak. Ya udah. Bisakah kau buat aturan-aturan untuk Tuhan? Ya nggak bisa lah Bang. Ya udah. Jadi kenapa kau sampaikan kata-kata definisi Tuhan itu tadi? Aturan dari mana yang kau bawa? Enggak saja mana bisa. Ketika kau langgar aturan itu, apa konsekuensinya? Karena pelanggaran kau. Nggak bisa lah, nggak bisa sama seperti negara ini membuat aturan ketika kau disuruh pakai helm berkendara. Maksud saya Bang, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia kan, kata Theos lah contohnya. Kan kata Tuhan di Alkitab itu berasal Tuhan itu gelar atau nama? Gelar Bang. Gelar. Oke, sama ya dengan presiden gelar juga ya? Iya. Oke, ya udah. Jadi apa fungsi Tuhan tuh? Tuhan itu adalah disebut dengan pencipta langit dan bumi, sepakat? Nggak bisa gitu Bang. Sebentar Bang, ini saya jelaskan sedikit Bang. Kata Tuhan di dalam kitab T yang nggak besar dia ya. Aduh, kan berasal dari kata Theos kan Bang. Aduh, woi Chris,
kau panggil sajalah pendeta kau kemari. Begitu kau dapatkan dari pendeta, tahu aku nih, definisi Tuhan besar, Tuhan kecil, coba kau gas pendeta kau tuh. Suruh dia kemari. Bilang sama dia, Pak Pendeta, Tuhan besar, Tuhan kecil apa artinya? Ini kalian dapat dari pendeta-pendeta ketika kalian bertanya sama pendeta, inilah jawabannya. Imani. Nanti kalau enggak, sedikit ngamuk pendeta, woi, kamu mau dosa-dosa nggak tebus? Diam kalian. Mau kau dosa-dosa nggak tebus? Diam. Dikasih pendeta sedikit, diam. Itulah makanya. Suruh kemari tuh. Tuhan Itulah besar, Tuhan makanya kecil, tadi aku dari bilang, mana Bang. kalian dapatkan tuh? Ngarang aja kalian Tuhan besar, Tuhan kecil. Sebentar Bang, itulah makanya aku bilang Bang, aku tadi bukan kayak Kristen yang lainnya, itu aku punya pandangan tersendiri gitu, nggak ngikut sama dogma. Kena YouTube, kena YouTube, kena YouTube. Enggak kena. Coba lah, daripada pening nengok dia, mau nengok joget. Hah? Dari tadi, tak apa aku pikir si Chris nih. Cari yang lain lah kalau enggak. Chris, kau dengar ya, pendapat kita diskusi itu tidak bisa dari pengamatmu sendiri. Coba, ini diskusi Chris, bukan warung kopi. Kalau warung kopi boleh, suka-suka hati kau berbicara. Adalah rujukannya dari data. Mana bisa berdasarkan pendapatmu sendiri? Mana bisa, bos? Mana bisa diterima yang nonton banyak? Enggak, yang mau Bang tanya, mohon maaf Bang, yang mau Bang tanya Tuhan lo, Tuhan, definisi yang Tuhan mana, itu. Bang? Kata Tuhan di Alkitab ada dua, yang huruf besar semua atau yang ada huruf kecilnya. Ya udah lu jelasin aja itu apa maksud yang huruf besar semua. Itu aja, coba dengerin dulu benar. Huruf besar kalau semua Tuhan, maksudnya apa gitu. Nah, kalau Tuhan yang ada huruf besarnya itu sendiri itu kan berasal dari Deus yang Yunaninya. Nah, Kalau itu yang huruf kecil, pencipta. kalau huruf Sementara kecil, kata Tuhan, kalau huruf kecil gimana, Chris? nah sementara kata yang ada huruf kecilnya itu kan dari Theos, artinya kan Tuhan sebenarnya itu. Oh. Jadi Tuhan huruf kecil Tuhan huruf besar, yang huruf besar Tuhan gitu ya. Nah, gitu. Gitu Blender gitu. Jadi kalau Nggak memang apa-apa lah. mengutip Tuhan, Ikuti kata aja, Tuhan dalam ikuti kitab, aja nggak apa-apa. ya yang mana dulu gitu. Kan Berarti ada dua ya. Tuhan, T-nya huruf besar. Ya. A itu tadi. Kalau Tuhan huruf kecil itu apa? Ya itu artinya sebenarnya apa ya? Kalau pertanyaannya kalau Yesus masuk Tuhan huruf besar apa huruf kecil? Yang kecil Bang. Oh yang kecil benar kalau Yesus. Oh, Tuhan huruf kecil tadi apa? Karena kan Tuhan yang ada huruf kecilnya itu diambil dari Theos itu. Sementara yang besar itu dari Deus. Deus dewa. Iya, sang dewa artinya. Iya. Berarti Yesus datang dari dewa. Ya itu sebenarnya kata Deus itu sebenarnya yang yang kata Deus itu sebenarnya Bang yang sinkron terhadap definisi Tuhan dalam KBBI. Oh berarti Yesus itu datangnya dari dewa Zeus itu. Ya dari situ Deus Bang, Deus bukan Zeus. Deus. Iya. Deus itu dewa ya. Deus tulisannya gitu, cara bacanya kulihat. Waduh oh iya nggak apa-apa. Berarti dewa ya. Iya. Iya. Berarti kau menuhankan dewa juga nih ya? Ya dewa kan definisinya Tuhan Bang. Oh iya. Dewa ya. Dewa itu dengan Kristen dah. Aku udah pening, udah menuhankan dewa udah. Ya, intinya tapi nggak apa-apa Tuhan, pengakuan. dewa, God gitu. Itu makanya kalau di bahasa Inggris Tuhan yang ada huruf kecilnya nggak dibuat God, cuman Lord doang. Dewa, iya. Anda Kristen masih kan? Masih Kristen nih kan? Masih Bang. HKBP. Nah ini juga Bang. Kalau di Alkitab bahasa Batak kata Tuhan yang huruf apa itu? Yang huruf besar itu debata dibuat. Debata. Nah, artinya kan dewata, sang dewa. Oh dewa, berarti dewa ya? Oh iya, itu debata berarti dewa ya? Iya. Oh berarti udah nggak apa-apa. Dia masih AKBP Protestan yang menyatakan bahwasanya mereka menuhankan dewa. Keren itu, keren. Sepakat ya. Jadi kita bisa paham. Intinya untuk kata ganti Tuhan secara menurut makna KBB itu debata gitu Bang. Iya. Ya mantap, nggak apa-apa. Ya kita ini pemahaman dari Kristen sendiri di HKBP. Menuhankan dewa. Berarti Yesus datangnya dari dewa, bukan dari Bunda Maria. Gitu ya? Gitu kan?
Ya dari Ya, Chris? dari Yalah, datang dari dewa ya. dari Debata Dititipkan ke dalam. melalui Bunda Maria sama ajanya itu. Ya, artinya dititipkan ke dalam Bunda Maria ya, tapi dia datangnya itu dari dewa ya. Ya, kira-kira gitu Oh lah. iya, mantap. Wah, udah jelas, udah tahu kita. Hah, Tuhan noten dewa, Tuhan noten dewa. Gak apa-apa, ini rekam. Ini Kristen, ya dia masih AKBP. Kau dari kecil, Chris, dari kecil Kristen. Dari kecil bang. Dari kecil ya. Kalau kita Batak ya, orang Batak ya. Orang Batak. Ya kalau di Kristen apa Debata Jehovah. Ya. Artinya sang Tuhan atau sang dewa. Sang Tuhan atau sang dewa. Iya. Iya. Agama pagan tahu nggak? Agama pagan pernah tahu nggak? Ya gimana? Kenapa bang? Hah? Mereka mentuhankan dewa juga itu. Ya tergantung definisi dewa itu sendiri bang. Makanya sebenarnya itu kembali lagi ke definisinya. Kalau membahas suatu kembali lagi ke definisinya. Keren. Ini Chris ini Kristen jujur nih, Kristen jujur dia. Keren, Kristen jujur. Berarti datangnya dari dewa. Dewa Zeus. Zeus ya, Zeus. Bukan dewa gitu bang. Bukan pengertian dewa, bukan kayak gitu di dalam Kristen. Jadi oh pantas ya. Artinya dewa itu tidak untuk disembah ya. Bukan ya? Nah, intinya bang, definisi dewa sama Tuhan yang huruf besar semua itu adalah Sang Yang Maha Kuasa yang mencipta langit dan bumi. Itu definisinya. Bukan dewa maksudnya karena aku bilang dewa berarti kayak dewa dewi Yunani itu, bukan. Kayak Thor. Jadi ya kan dewa itu kan tidak untuk disembah kan. Kalau Tuhan kan sesembahan. Anda sepakat nggak? Yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Tergantung definisi abang bang. Ya enggak, definisi secara umum Tuhan itu definisinya sesembahan enggak? Secara iya. Secara iman Kristen? Secara iman Kristen belum tentu gitu. Yang huruf kecil ya, yang huruf jadi besar. Jadi nggak masuk sesembahan ya? Tergantung bang, yang huruf kecil atau yang huruf besar. Itu makanya Kristen ini sebenarnya ribet masalah terminologi bahasa. Ribet kenapa diimani? Ya kan ini kan kepercayaan. Dasar dari kepercayaan itu kan ada atau enggaknya. Berarti Kristen gini ya, iman dulu baru akal ya? Bukan bang, ada dulu baru diimani. Iya, iman dulu baru akal kan gitu kan? Ya kan? Iman dulu. Kalau secara lahiriah iya. Iya, iman dulu baru akal kan? Iman dan akal. Secara lahiriah. Berarti iman dulu ya. Kalau secara iman itu tahu lahiriah kan? Iman itu tahu enggak? Keyakinan ya, percayaan ya. Keyakinan iman. Nah, sekarang kita uji iman antara akal. Coba Chris pinjam uang dulu Chris 5 juta boleh Chris? Ya boleh. Hah? Aku kirim nomor rekening ya. Enggak ada bang. Nah, jadi cuman tadi udah boleh, nggak ada. Cumananya nih? Hah? Nggak boleh lah. 5 juta. Hah? Nggak boleh karena nggak ada. Atau sejuta maksudnya sejuta boleh? 10.000 pun nggak ada bang. Aduh jangan nampakkan kali Kristennya susah. Minus bang. Aduh, cobalah. Nggak mungkin lah nggak ada. Udah 200. Lagi minus bang. Aduh nggak mungkin lah. Hah? Tadi boleh, sekarang nggak. Cumananya? Ya udah nggak boleh gitu. Nggak boleh. Apa dasar kau mengatakan nggak boleh? Karena tidak punya uang gitu. Itu nggak masuk akal. Apa dasarnya coba? Dasarnya karena aku pelit lah. Karena kau pelit. Kalau itu udah perasaan. Karena begini, yang paling utama adalah ketika aku pinjam duit samamu, kita nggak kenal. Ya kan? Itu salah satunya kan? Iya, kau siapa kan gitu? Iya. Kalau pengalaman pribadi bang, pernah kok aku kasih orang minjam duit nggak kenal aku. Oh pernah? Dibayarnya, dipulanginya? Ya udahlah, ikhlaskan aja lah gitu. Dia minjam 10.000 buat pulang katanya. 10.000 pulangnya, kok hitung lagi cumananya kok kalau 10.000 buat pulang katanya. Jadi gini lah. Aku nengoknya. Chris, jadi begini ya, makanya saya analogikan seperti itu. Akal dulu baru iman. Ketika konsep iman dulu baru akal, contoh saya tadi minjem uang samamu,
Kalau berbicara iman ya, kau langsung tanya nomor rekening. Mana nomor rekening? Kalau bicara iman, keyakinan, nggak peduli kau, nggak kau gunakan akal kau siapa aku, apakah aku mulangi atau tidak, nggak peduli kau. Itu iman. Ya, kau minta nomor rekeningku, kau transfer ke aku. Suatu saat kau minta balik sama aku, Blender, aku lagi nggak ada uang, butuh uang, kau balikkan pinjaman aku. Aku nggak ada uang, nggak aku balikkan sama kau. Nggak aku balikkan sama kau kan? Kira-kira menyesal nggak kau ngasih pinjam aku? Kau nggak ada uang nih, kau butuh uang nih. Kau nagih sama aku udah berutang 5 juta. Nggak aku balikkan, nggak ada duit, aku menghilang-hilang aku. Kira-kira kesal nggak kau? Ya kesal lah bang. Menyesal nggak kau? Iya. Ya kan? Misal kan? Iya. Itu akibat iman dulu baru akal. Tapi kalau bicara akal, kau gunakan akal dulu baru iman. Ketika aku minjem uang samamu, kau siapa Blender? Kita nggak kenal. Udah, kita nggak kenal. Kau nanti nggak aku balikkan. Akibat berpikir kau seperti itu, langsung kau utarakan kata-kata kau dengan alasan, aku nggak punya duit Blender. Aku nggak punya duit, aku lagi nggak ada duit. Nah, ketika kau mengucapkan aku nggak punya duit, dari mana kau dapatkan? Dari akalmu. Karena pikiranmu mengatakan, kita nggak kenal. Ya kalau kau balikkan. Nah, itulah pentingnya akal. Paham ya? Itu Begini, pentingnya Bang. akal. Tadi kan abang nanya aku Kristen secara mulai dari lahir atau gimana? Iya secara lahir ya aku bilang. Artinya apa? Iman dulu atau akal dulu atau akal baru iman dulu? Ya jelas iman dulu baru Iyalah, akal. beriman dulu baru berakal. Konsep kekristenan seperti itu. Enggak bang, kalau secara lahiriah aja yang kayak gitu bang. Apa pula lahiriah? Kita nggak ada bisa harus bahas lahiriah. Maksudnya bang, Karena di Kristen dari Kristenan lahir. ini, dengar ya, Kristenan ini konsepnya seperti itu. Masuk dulu kok dalam Kristen. Masalah masuk akal nggak masuk akal nanti setelah masuk. Kan gitu kan? Ya kan? Nah itulah. Nah kau ini kan beragama mengikuti dari orang tua kan? Iya mengikuti dari orang tua. Iyalah, mengikuti dari luar. Kalau kau dari bicara lahir. iman, sekarang kau gunakan akalmu untuk memahami. Benarkah agamaku ini? Kalau kau berakal. Nah itu yang perlu kita bahas sekarang bang. Ya iya, tapi kalau kau bicara iman, nggak perlu kita bahas, berantem kita. Nah ini bang, masalahnya bang, ada yang mau kutanya sama abang. Masalah kepercayaan itu apa sebenarnya dasarnya? Keyakinan. Keyakinan dan kepercayaan itulah iman. Ya kayak dasar dari keyakinan apa? Dasar keyakinan dari akal dulu lah. Jadi kalau Ya. aku kasih sesuatu yang ada dia ada, tetapi nggak masuk akal gimana? Ada tapi nggak masuk akal. Ada tapi nggak masuk akal. Iya. Apa? Maksudnya ada apa ini? Gini bang, tadi abang kan percaya dasar dari kepercayaan atau keyakinan itu akal kan bang? Iyalah, apa yang kau Kalau dengar, aku apa berbeda, yang kau Bang. lihat, apa? Nah, kalau aku dasar dari kepercayaan itu ada dulu. Dasar dari brand ada dulu. Iya, ada peristiwanya. Gini, ada gini. objeknya. Sebentar ya. Dirunut dulu. Kemanusiaan ya, konsep apa ya? Manusia memiliki akal dan keyakinan. Ya. Jadi prosesnya adalah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau baca, itu prosesnya di akal dulu atau langsung ke hati? Akal dulu kan? Prosesnya di akal dulu kan? Setelah baru Iyalah, masuk akal, baru masuk ke hati. Benar nggak? Semua proses menganalisis ya pakai akal lah bang. Ya akal kan, nggak mungkin kau telan langsung kan? Kalau kau telan langsung berarti iman dulu itu. Itu konsep Kristen. Apa yang kalian dengar langsung kau telan. Apa yang kau dengar langsung kau telan. Tanpa Oke, kau proses di akal, gimana tanpa kalau kau gini, saring Bang? di akal. Ku kasih sama abang sesuatu yang masuk akal tapi nggak pernah ada. Sesuatu yang masuk akal nggak pernah ada, apa itu? Contohnya cerita maling kundang lah bang. Itu secara kausa Dari mana kau tahu nggak ada? Bang. Dari mana kau tahu nggak ada? Yang nggak Nah ada. itu gini, kekuasaan Tuhan maksud tidak bisa, benar ya. Kalau masalah Tuhan tidak bisa kau intervensi, itu kekuasaan Tuhan. Ya, dan kejadian-kejadian seperti itu kuasa Tuhan. Nggak bisa kau intervensi, nggak bisa. Sekarang yang nyata, aku berbicara tentang iman dan akal. Akal menurut proses kemanusiaan gitu agar tidak tertipu. Apa sebabnya terjadinya penipuan? Ada kriminalisasi,
korban, telah terjadi penipuan sekian miliar. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu? Singkatnya aja bang, aku satu pertanyaan bang, ini udah mau habis baterai bang. Abang percaya karena apa sebenarnya? Percaya karena apa? Iya. Karena akal. Oke, kalau aku percaya karena ada. Kalau nggak ada? Ya ngapain Nggak percaya? percaya? Nggak percaya? Nah, Iya. Tuhanmu ada nggak? Nah, untuk membuktikan ini bang, cuman Yesus saja yang bisa kubuktikan melalui bukti sejarahnya. Ke yang dua lagi itu nggak bisa sama sekali. Kau pernah lihat nggak? Kau pernah lihat Yesus nggak? Enggak. Nah, Ya pembuktiannya udah, jadi. melalui cuman catatan sejarah aja bang. Hah? Kau mengenal Yesus dari sejarah apa dari kitab? Ya dari sejarah, dari kitab. Dari sejarah, Ada bukan dua. Bible. Ada dua sumberku bang. Ada dua sumber, mana yang valid? Dua-duanya sama valid, sama-sama menyatakan kalau tokoh Yesus itu ada gitu. Oke, tokoh Yesus ada. Mana bukti sejarahnya di daerah Yerusalem? Ada nggak meninggalkan jejaknya? Ada nggak meninggalkan bukti? Bukti sejarah apa bang? Mohon maaf. Yesus, tentang Yesus. Salibnya, pakunya, apanya semua ada nggak? Kalau itu ya kitabnya sendiri bang. Enggak, mana? Bukan kitab. Itu bukti sejarahnya. Kau tahu kan di Tanah Batak sana kan? Banyak sejarah patung-patung, Singamaraja, semua ada kan? Ada patungnya, ada kan? Oh abang minta arkeolog, bukti Iya, arkeolognya ada. Mana arkeolognya? Ya, yang di apa itu loh bang, yang di pamer Mana? itu, yang paku Yesus Mana, itu. mana? Kemana mesti ku cari? Website mana mesti ku cari? Ya ketik aja loh bang. Capek aku cari di YouTube. Capek aku cari di YouTube, nggak ada. Mana? Yang paku Yesus. Mana kira-kira? Pajang-pajang itu kain kafan. Ya tuh, mana? gitu. Enggak, sekarang tanpa penyalipan apakah Yesus ada? Ya tetap ada bang. Kalau tidak disalib, ada Yesus. Ya tetap ada karena Kalau tidak disalib, apakah ada Tuhan kalian? Yesus. kalau nggak ya tetap ada bang. Nah, dari mana dasar kau mengatakan kalau nggak disalib dia tetap ada sebagai Tuhan? Mohon maaf bang. Dari mana dasar kau kalau dia tidak disalib, kau mengatakan dia tetap masih Tuhan? Dari mana dasarnya? Yang poin abang mau abang sampaikan ke aku apa? Iya, mana bukti Yesus itu? Sejarah Yesus itu mana? Arkeolognya mana? Karena apa? Tanpa penyalipan maka tidak akan ada Yesus. Mana bukti salibnya? Mana bukti sejarahnya? Sejarah arkeolognya mana? Satu aja. Tunjukkan sama saya. Kalau bukti arkeologi abang, arkeologi abang yang bilang itu ya sebenarnya banyak bertebaran bang. Mana? Sudah aku cari. Kau tunjukkan websitenya. Aku cari di YouTube. Capek kalau aku carinya. Wisata rohani travel maaf dari bang, siapa itu? Travel dengar ya. Wisata rohani siapa itu ya? Istri mantan apa Ahmad Dhani itu, Maya Stanti. Travel terus banyak yang travel sana. Nggak ada aku tengok salibnya apa nggak ada. Mana bukti sejarah Yesus nih? Pernah, makanya aku juga bingung. Ini Yesus nih pernah datang atau enggak sih? Masa di kampung-kampung kita tengok tuh pahlawan-pahlawan nasional ada patung G30S, ada patungnya sejarahnya Lubang Buaya, terus sama patung Ahmad Yani apa, semua ada. Ini kok sejarah Yesus kok nggak ada sih? Mana? Ya, bedakan lah bang. Ya ini Tuhan kok, Tuhan loh. Dari nggak malu sama ini. Gini loh, gini. Firaun yang ada di Bible kalian, ya kan cerita Musa, ada loh jasadnya masih ada sekarang, muminya. Ada kan? Firaun tuh, itu 3000 tahun lebih lama. Ada loh, masih ada. Ini Tuhan kok nggak ada ya? Carilah, mana? Nah yang mau abang minta dari Yesus ini apanya sekarang? Arkeolognya, bukti dia pernah turun ke bumi, apa peninggalannya, entah salibnya, entah pakunya, entah lokasinya, apanya gitu, mana? Kalau lokasinya kan sebenarnya udah siapa saja kan bisa ke situ bang. Mana? Coba kau tonton. Gini, sebentar ya. Enggak Coba bisa, bang, kau tonton sini bang. Sebentar, kita sama-sama kau tonton di YouTube. Nanti sebentar ya. Kau tonton di YouTube, udah. Orang kan Maya Stanti travel, udah traveling ke sana. Dia memberikan. Ada sebuah ruangan di sana, ya. Di situ gereja Katoliknya, di situ kandang dombanya, di situ semua. Udah. Terus mereka menunjukkan di sini Yesus disalib. Di dalam ruangan itu, di sini Yesus disalib. Sedangkan Bukit Tengkorak nggak di situ posisinya, jauh. Coba bayangkan lah, berarti di mana dia sekarang disalib nih? Katanya di Bukit Tengkorak, tetapi wisata rohaninya bukan di Bukit Tengkorak. Mana nih sekarang nih betul nih? Kalau yang masalah itu aku nggak tahu ya. Tapi tonton lah bos, tonton di YouTube, tonton. Nggak, kalau nggak ada uang untuk kesana tonton. Bisa dong mereka wisata rohani. Kalau sumber abang itu seorang, apalagi yang cari-cari keterangan gitu itu kok sumber di YouTube itu banyak lo wisata rohani ke sana, tonton lah wisata rohani. Satu contoh aja ya bang, nggak usah kita kemana-mana. Abang tahu kain kafan Turin? Mana?
Waduh, ditanya lagi mana? Enggak tahu Iya, atau kain enggak, kafan Bang? mana kain kafannya? Mana kain kafannya? Ya nggak bisa lah aku tunjukkan, Bang. Di mana? Di mana websitenya? Apa aku cari? Biar aku cari. Ya, ketik aja kain kafan Turin, Bang. Aduh, kain kafan Turin sekarang. Oke, kain kafan Turin mayatnya aja pun hilang. Ya kan udah bangkit, Gimana nya? Bang. Untuk apa kain kafan mayatnya pun hilang? Kan bangkit, Bang. Bangkit kain kafannya di mana? Ya itu yang kain kafan Turin itu, Bang. Iya, kalau kain kafan Turin itu dia kan dikubur. Bukan dikubur, Bang. Jadi? Ya kayak Dia ada kuburannya, kuburan Yesus ada. Nggak ada kuburan. Nggak ada kuburannya. Tapi nggak di dalam tanah ya. Jadi di mana kuburannya? Di mana tahu di mana kuburan Yesus? Nah, cobalah, kan bingung kan? Bingung kalian jejak Yesus di mana? Bingung. Abang tanya letaknya, mana tahu lah aku. Sejarahnya nggak ada. Gini loh, gini ya. Maunya ya kita beragama ini. Contoh kami Islam. Kita kan semua beragama mengikuti orang tua, turun temurun. Nah, setelah kita dewasa, kita punya keluarga. Keluarga ini yang harus kita tanggung dan kita tanggung jawabin dunia dan akhirat, karena semua kita pasti mati. Dah, setelah kita dewasa, benar nggak agama yang kujalankan ini? Sesuai nggak? Pertama, pahami dulu kitab kita, karena berdasarkan beragama bertuhan itu berdasarkan dari kitab. Pelajari kitabmu, oke? Contoh kami di Islam, yang membawa siapa? Itu firman Tuhan, yang membawanya Nabi Muhammad. Pelajari dulu Nabi Muhammad ini. Secara tertulis, oke. Dan kemudian ketika ada tertulis, kita lihat buktinya. Sesuai nggak fakta yang tertulis dengan di TKP? Nah, itulah kami berangkat haji, umroh. Arkeolog Nabi Muhammad berangkat ke umroh sana. Tengok, ada kuburannya, makamnya ada. Bahkan dikelilingin mas, bahkan dijaga. Ya ada. Rumahnya di sini dulu ada. Gua Hiro, tengok, wisata rohani, ribuan orang yang mendatanginya, ada. Semuanya ada, pedangnya ada. Semuanya ada di museum kan. Semuanya ada. Nah, berarti sejarahnya ini, apa yang ada di Al-Quran itu sesuai dengan apa yang terbukti. Ya udah, semakin mantap lah kami di Islam. Gitu caranya, semakin mantap. Berarti nyambung dia. Nah, sekarang Kristen mana? Yang di kitab kalian, yang di TKP ada enggak? Itu loh. Biar mantap iman kalian itu, gitu untuk membuktikannya. Sama kayak di pengadilan, pengakuan dan bukti. Masalahnya, Bang, udah aku bilang pun nanti tetap abang bilang mana. Kau nggak butuh, aku udah capek cari di YouTube itu, capek. Kau belum nonton karena kau belum cari. Jangan kau bicara kalau kau belum cari. Aku udah capek. Udah pernah cari, Bang. Apa? Cuma memang yang nggak tahu-tahu lagi aku di mana sumbernya. Nggak tahu-tahu memang nggak ada lah. Cuman tahu. Dari mana aku tahu ada paku Yesus yang dipajangnya? Mana pakunya? Dari mana aku tahu ada kain kafan Turin? Karena memang pernah aku lihat. Mana? Salibnya itu mana? Nggak meninggalkan salib. Ini yang abang minta sama aku gini sekarang. Loh, gini. Ini, Bang. Kenapa di Tarutung ada salib? Kenapa di Toraja dibangun salib-salib semua? Kenapa di sana tidak ada dibangun salibnya? Dimana, sedangkan Bang? Di sana sejarahnya. Seharusnya salib itu memang ada di sana. Tanpa penyaliban maka tidak ada Kristen. Tanpa penyaliban tidak ada Yesus. Mana salibnya? Itu sebagai fondasi dan sejarah yang paling fatal itu dia salib. Nah, mana dia bukti salib itu mana? Kalau serpihannya kasih tunjuk gimana, Bang? Apa? Serpihannya. Serpihan apa? Ya nggak ada salibnya utuh, cuman serpihannya aja yang ada. Serpihan nggak malu. Mana lebih kuat, kayu atau manusia? Kayu. Kau tahu nggak muminya Firaun? Jasadnya. Tahu nggak? Masih ada sampai sekarang kan? Masih ada kan? Mana lebih lama, Firaun atau Yesus? Firaun. Nah, kenapa masih utuh sampai sekarang? Ya karena ada terjaga, Bang. Sementara. Ya iya. Kenapa Tuhan tidak bisa menciptakan salib untuk bertahan sampai hari kiamat? Tuhan. Sedangkan kayu itu dia yang ciptakan. Gini, Bang, kalau ada pertanyaan gitu, Bang, mohon maaf, Bang, aku nggak berani menanyakan. Nah, artinya apa, Bos? Bisa dikatakan Yesus ini fiktif karena tidak ada bukti, paham? Ya terserah Bang sih. Loh iyalah, loh kita kan udah bukti, butuh bukti kan? Udah aku kasih, arkeolognya ada. Mana arkeolognya? Apa yang harus capek aku nyarinya? Kau carilah sendiri di YouTube. Coba lah cek di Google gitu.
Astaga, ngapain aku bantah, aku udah nengok. Kau udah berangkat ke sana udah? Belum pernah sama sekali. Kau belum pernah tapi berani kau mengakuin, lantam kali kau. Jangan kayak gitu. Ya masalahnya Bang, dari mana lah aku ada tahu kain kafan Turin? Astaga, mana lebih berarti kain kafan apa salib? Salibnya pun ada, cuman serpian Bang. Mana? Udah dibangke. Salib itu udah ditarik sama Pak Acong. Nah salibnya itu nggak utuh Bang, karena memang kan di daerah itu udah berapa kali terjadi pergantian penguasa gitu. Ya wajar lah kalau udah nggak utuh. Mati, masa nggak malu kok sama Firaun? Yang Firaun itu mengaku Tuhan loh. Firaun itu yang mengaku Tuhan masih ada meninggalkan jasad mumi sampai saat ini. Mengaku Tuhan, bisa lihat. Mengaku ini Tuhan yang sebenar-benarnya tidak bisa Bang, menciptakan. buat ini malu Bang, aja. Ini aku udah mau habis baterai Bang, tinggal 5% lagi nih Bang. Mencret. Gini Bang, Abang minta kepada aku buktinya, tetapi harus sesuai kemauan Abang itu sebenarnya nggak bisa Bang. Kalau salib yang ku minta tanpa penyadap, iya. Kenapa ditaruh tuh? Nggak ada di mana-mana ada salib besar-besar. Ya kan itu baru dibuat Bang. Aduh, ini udah mau apa ini habis baterai. Nah, kalau Abang minta buktinya, tetapi harus sesuai sama yang Abang mau, itu nggak ada jelas Bang. Abang mau minta bukti salib utuh itu nggak ada jelasnya. Tapi kalau serpihannya itu ada, karena memang darah yang ada di salib itu sama dengan darah yang ada di kain kafan itu. Serpihan apa? Serpihan apa? Nah itu ada, cuman memang nggak bisa aku kasih tunjuk sekarang karena memang ini aku pakai serpihan apa? Sekarang begini, ku tanya sama kau ya. Dia dikubur, Yesus disalib. Yohanes 19:39. Saat Yesus mau dikuburkan, udah Yusuf dari Arimatea permisi kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus. Karena hari Sabat, kemudian dia dibantu Nikodemus dengan membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. 50 kati itu kalau kita hitungan Indonesia 3 kilo. Pertanyaannya, untuk apa Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu? Kau tahu nggak fungsi minyak mur dan gaharu itu apa? Tahu nggak? Untuk minyak pengurapan. Apa pula pengurapan, ngarang aja kau. Pengurapan. Minyak. Aduh. Minyak mur itu fungsinya, kau buka di Google. Minyak mur itu fungsinya untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Paham ya? Mengobati luka-luka. Minyak gaharu itu fungsinya sebagai minyak aromaterapi untuk meningkatkan semangat bagi orang-orang yang mengalami trauma dan depresi. Sekali lagi, minyak gaharu itu fungsinya adalah sebagai minyak ramuan untuk memberikan semangat aromaterapi bagi orang yang mengalami trauma dan depresi. Pertanyaannya, Yesus waktu ditangkap dirajam, apakah dia mengalami trauma, depresi? Ya. Ya. Berarti saat itu Yesus masih hidup. Keren, masih hidup, nggak mati dia. Ya kan pada saat dirajam Bang, butuh beberapa waktu lagi supaya Yesus mati Bang. Apa? Ya, saat dia diturunkan dari salib, ya, Yohanes 19:38, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus dan ingin meminta izin untuk menguburkannya. Tapi kan untuk menguburkannya. Kalau masalah minyak gaharu sama minyak apa tadi itu biasa kalau pada zaman Yesus itu. Pertanyaannya, apakah tradisi menguburkan mayat, tradisi menguburkan mayat di Yahudi menggunakan minyak mur dan gaharu? Nggak tahu. Tidak. Tradisi menguburkan mayat di Yahudi tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Jadi pertanyaannya, Nikodemus untuk apa membawa minyak mur dan gaharu itu? Yang tadi fungsinya kok sudah jelas. Artinya apa? Yesus masih nggak bisa kita simpulkan gimana ya Bang? Kalau memang ada catatannya Bang, ya udah ikuti aja catatannya itu Bang. Nggak bisa kita tarik kesimpulan terhadap memang yang bukan berdasarkan sumber dari luar gitu. Itu namanya. Dari kitabmu kok? Apanya aku baca dari kitabmu kok? Iya, cuman kalau kita pembahasan apa Bang? Analisis itu nggak bisa kayak gitu Bang. Siapa bilang analisis? Ya Abang kan menganalisis Yesus. Kemudian enggak,
sesuai kitabmu, pakai akal. Kemudian dia Kalau menguburkan memang pas mengisi saat suatu itu hari kitab, Sabat. Bang, ya udah Sebentar ikuti dulu. aja alur kitab Pas itu. hari Sabat Minggu pagi, Maria Magdalena. Kenapa di situ ada dua? Satu dinyatakan dia di dalam goa, satu dinyatakan dikubur. Yang mana yang betul? Ya samanya tuh Bang. Cemana sama? Dikubur-kubur dalam goa-goa. Apanya ini? Ya kan kuburannya Yesus kan di goa Bang. Sebenarnya bukan kubur Apa sih pula kuburan Yesus di goa? Di Sebenarnya mana bukan kuburan kubur. Yesus di goa? Permisi Bang. Di tempat Sebenarnya bukan pemakaman. kubur. Di depan Sebenarnya kuburan bukan kubur apa itu, Bang. pula kau Makam goa sebenarnya. ngarang aja. Kita buka data. Nggak, Ya, jangan intinya gini, ngarang-ngarang Bang. lah. Mayat Yesus itu disimpannya di goa gitu. Tapi dikubur. Bukan kubur sebenarnya terjemahan yang tepat itu, dimakamkan. Cuman nggak tahu. Yang mananya nih? Iya banyak sih, banyak sebenarnya Bang kesalahan terjemahan. Masih banyak kali kesalahan terjemahan di kitab ini Bang. Makanya ya revisi, betul lah. 10 tahun ke depan revisi lagi. Kita buka data. Kau enggak? Kita pakai data di sini bicara. Nah, jangan gitu bos. Ini nggak bisa. Ini pakai data. Kalau dikuburkan kan di tanah dia. Nah, kita baca nih ya. Yohanes 19:30. Ini kronologi ya, bentar. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat. Membubuhinya ya, bukan menggunakan minyak mur dan gaharu ya. Gak ada di sini. Mereka menguburkannya bukan menggunakan minyak mur dan gaharu, tetapi membubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Mana? Di tempat pemakam kuburan. Nah, sekarang untuk apa fungsi minyak mur dan gaharu dibawa Nikodemus? Sedangkan dia menguburkannya tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Fungsi minyak mur dan gaharu apa itu? Untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Dan minyak gaharu untuk memberikan semangat kepada sebagai aroma terapi untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang mengalami depresi dan trauma. Oke, menguburkan ada dua versi. Satu di dalam goa, satu dikubur. Minggu pagi ya, Maria Magdalena dan Salomo melihat kubur Yesus sudah hilang. Apa katanya? Mayatku hilang diambil orang. Itu dia kan? Tuhan hilang diambil orang. Nah, di manakah dia? Pertanyaannya, apakah dia benar-benar dikubur atau disembunyikan di dalam goa? Dendang. Apakah dia dikubur betul atau disembunyikan di dalam goa? Karena dia masih hidup. Ya kan dia dimakamkan di goa Bang. Bukan. Apakah yang dimakamkan itu benar dia? Terjemahan itu salah, itu bukan dikubur. Apanya? Terjemahannya itu Bang, yang dikubur itu salah. Kalau dikubur terjemahan yang mana salah? Terjemahan kalian inilah mau kalian. Memang kalian yang menginginkan Yesus disalib. Bukan kami Bang. Iyalah, memang itu mau kalian kan. Gak apa-apa. Kan dikatakan ada Yesus palsu, kita katakan Yesus nggak disalib, tapi kalian menginginkan juga. Kita ikutin keinginan kalian untuk Yesus disalib. Tetapi kronologi penyaliban sebentar, Bang. tadi mencurigakan. Ini sebentar Bang. Ada tadi pernyataan abang yang mengatakan kami menginginkan Yesus disalib. Untuk apa coba Bang? Iyalah, kalian yang menginginkan kan? Ya untuk apa? Nebus dosa gitu. Nggak ada penebusan dosa. Jadi untuk apa? Tujuan Yesus datang ke bumi ini mau ngapain? Tujuan Yesus ya banyak Bang, mengajar. Bukan untuk disalib. Ya di situ salah satunya, banyak sebenarnya tujuannya untuk menolong. Mana data yang untuk disalib? Ya intinya gini Bang.
Sejauh teks yang abang baca, apa-apa aja yang dilakukan Yesus itu, ya udah. Jangan kau menyangka aku datang untuk disalib. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk disalib. Bukan untuk dibunuh. Banyak kalian nih. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk mati menyerahkan diri. Mana tadi untuk mati menyerahkan diri? Itu dia. Jangan kau menyangka aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan untuk mati disalib. Ya banyak bang, kalau terkait kata jangan kamu menyangka aku datang untuk menggenapi, ya ada juga jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, ya malah aku datang untuk. Jadi mau pedang, mau perang. Berarti Yesus, berarti ajaran kalian membawa perang nih. Ya maksudnya bukan perang sungguhan gitu. Jadi? Ya perang rohani. Perang rohani. Kan ada perkataan Yesus, aku datang membawa pedang gitu, membawa pemisah. Makanya banyak kali memang kami bodoh karena Kristus. Banyak kali apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika kalian diskusi sesuai dengan Bible kalian ya, setiap umat-umat Kristen diskusi ke sini bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini, bang, sebentar lagi bang, aku ini udah maaf bang. Itu ketika Yesus berkata itu bukan secara literal kita pahami seperti itu bang. Nggak bisa secara literal. Cobalah Chris, sebentar Chris ya. Yesus berkata bang, Chris, aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Data yang kusampaikan ini ya, apa yang aku katakan bukan sebagai tunggu dulu 2 Korintus ini. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama dengan kalian Kristen. Apa yang kalian sampaikan diskusi kepada kami bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang memiliki keyakinan. Contohnya gini aja bang, langsung. Ada perkataan Yesus yang mengatakan, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang, membawa pemisah. Nah, itu nggak bisa kita artikan secara literal, karena memang faktanya selama Yesus hidup, menurut tekstual, itu kan nggak pernah Yesus megang pedang sama sekali. Apakah artinya perkataan Yesus membawa pedang itu secara harfiah? Kan enggak. Artinya ada makna tersembunyi tentang pedang itu apa gitu. Tapi kebanyakan dari teman-teman muslim di sini itu mengartikannya secara harfiah gitu. Ya nggak bisa bang. Harfiah lagi kok pakai bahasa Arab lagi. Ya kan jadi bahasa Indonesia resmi bang. Gimana sih? Kalau dari jadi bahasa Indonesia boleh dong. Iya, suka hati kau lah, suka hati kau lah. Suka hati kau lah, memang berat lah udah memang. Itulah, kalau sudah tertutup hati itu, begitulah. Al-Quran mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jelas Allah mengatakan karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah telah menutup hati dan pendengaran kalian. Allah telah tutup. Sama dengan di Bible kalian juga mengatakan gitu ya. Al-Quran mengatakan seperti itu tentang kalian, dan Biblemu juga mengatakan seperti itu tentang kalian. Ya sama-sama aja 1 Roma 28, karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Intinya bang, kalau membahas dogma aku nggak nanggap, malas aku bahas dogma. Memang dari tadi kau membahas dogma kok, semananya kau nih? Loh, kita kan bahas mengkaji-kaji apa bang? Apa yang mau dikaji dari tadi? Kau dogma yang kau bawa. Bukannya tadi kita mengkaji kebenaran sejarah tentang tokoh Yesus? Ngapain ya? Enggak, tidak ada bukti. Kau cari aja lah bukti sendiri. Pening aku udah capek aku nengok. Kau cari aja buktinya di YouTube. Ya udahlah, kapan-kapan lah kau carilah. Ya. Banyak di situ wisata rohani, artis banyak orang wisata rohani sana. Kau cari wisata rohani siapa-siapapun tuh. Coba carikan itu lokasinya ya, lokasinya satu tempat gereja Katolik, udah kandang domba, terus tempat penyalipan Yesus, satu tempat dibuat di situ. Paham kau? Satu tempat. Ngarang itu ya? Mana mungkin penyalipan. Tonton kau. Ngarang bener aku bohong. Aku nggak tahu siapa yang buat. Kau tonton di YouTube, ada paketmu kan? Ada, yang jelas itu ngarang. Kau tonton, kau perhatikan baik-baik ya. Nanti di situ, disinilah Yesus disalib. Ada tempatnya tuh, di satu lokasi tuh, satu lokasi. Disinilah Yesus disalib. Padahal dia disalib di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak bukan di situ. Ya udah itu. Kalian telah itu, kalian renungkanlah itu. Itu pendusta itu bang. Loh kok pendusta gimana? Kau udah belum ke sana. Kau berani mengatakan pendusta. Sakit ya, gimana ceritanya? Yesus gimana ceritanya ya?
Ya, kau lucu kau nih. Orang udah ke sana wisata rohaninya ke situ semua. Semua orang wisata rohani menunjukkan tempat disalibnya di situ. Apalah kau ini? Ya, aku juga bisa. Kau belum pernah ke sana tapi kau berani mengklaim. Ngarang aja kau nih. Video. Masalahnya dia juga mengklaim. Via Dolorosa, dengar ya. Dolorosa di sana, di situlah tempatnya. Di Golgota. Mana mungkin tempat kelahiran Yesus yang dikatakan di Alkitab itu sama dengan tempat wisatanya ada di situ, kandang domba dibuat. Ada Bunda Maria lagi duduk memangku Yesus. Kemudian ada dombanya. Wisata rohaninya. Itulah udah, maksud di samping kanan domba itu ada di situ. Di sinilah Yesus disalib katanya. Di sinilah Yesus disalib. Loh, secara naskah. Secara naskah. Kok secara naskah semana nih kau itu ternyata apanya kau nih? Kau tonton lah kalau kau belum nonton. Nanti jangan kau mengklaim. Ngapain aja kau percaya sama video-video hoax gitu. Loh, jadi kayak mana caranya? Coba kau cari sekarang gini aja. Oke, kau cari aja Bukit Tengkorak di mana pun. Di mana? Kau cari aja. Golgota, Yesus disalib di mana? sebelah selatan Yerusalem. Di mana? Tempatnya apa nama tempatnya? Sebelah selatan. Apa nama tempatnya? Bukit Tengkorak enggak? Iya, Golgota. Enggak, Bukit Tengkorak enggak? Iya, Bang. Tengkorak itu Golgota, Bang. Apakah Bukit Tengkorak itu Golgota? Iya. Apalah kau nih, ngarang aja kau. Dari Golgota ke Bukit Tengkorak berapa kilo? Maksudnya gimana, Bang? Yang ku tahu itu dari Golgota ke Bukit Tengkorak berapa jauh? Nama aslinya Golgota. Dari Golgota ke Bukit Tengkorak berapa jauh? Di daerah Golgota itu maksudnya, Bang. Kan Golgota itu kan nama daerah, Bang. Ya Bukit Tengkorak. Nah, Bukit Tengkorak itu nama spesifiknya. Misalnya gini, Bang. Apakah Bukit Tengkorak itu merupakan bukit? Ya nggak tahu, Bang. Entah bukit apa. Alah, macet kali kan. Nggak pernah Bukit Tengkorak itu, Bukit Tengkorak itu nama daerah atau tempat? Nama daerah spesifik, Bang. Nama daerah spesifik yang ngarang aja kau. Di mana ada daerah Bukit Tengkorak ngarang aja kau? Loh, Bukit Tengkorak, bukit, Bang. Bukit tempat, itu Bang. Bukit, makanya disebut Bukit Tengkorak. Iya, letaknya di Golgota. Aduh, lah Chris. Kau nggak nonton kau, aduh, pintar lah sedikit. Ya nggak tahu aku, Bang. Ya nggak tahu, kalau kau belum nonton, jangan kau berani mengklaim gitu loh. Jangan tahu, Bang. Yang sejauh yang pelajari ya, Bang. Gini loh, kau belum menonton dan belum menyaksikan, tetapi berani kau menjas gitu kan? Masalahnya, Bang, cuman ku dengar aja tadi dari Abang. Kok kau dengar, kau tonton? Ngarang aja kau. Kau belum lagi melihat, tapi kau sudah berani mengatakan seperti itu. Kau menipu kau itu namanya. Bukan menipu, Bang. Justru. Jadi apa? Abang lah dulu ku tanya. Secara ya kau belum